Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmatnya sampai saat ini, sehingga kita dapat mengikuti acara Talkshow 2.0 Mentoring Electro Beach 2 pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Saputra, Dan saya Fiora Humaira. selaku Master of Ceremony Talkshow Mentoring Electro Beach 2 tahun 2022. Baik, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya saya izin mengingatkan dulu untuk kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang udah dikirimkan di chat ya. Oke, sebelum acara dimulai, kami selaku MC ingin membacakan terlebih dahulu rundown dari acara Talk Show 2.0 Mentoring Electro Batch 2 tahun 2022 pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua adalah sambutan oleh Steering Komite Pak Satria Nuswantara. Yang ketiga, sambutan tim Mentoring Electro Mas Hema Findra. Yang keempat, talk show oleh Pak Bagus Satria Utomo. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penyampaian notulensi. Dan yang ketujuh, penutup. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Steering Committee oleh Pak Satria Nuswantara. Kepada Pak Satria, kami persilahkan. Oke, cek Mbak Fiora, Mas Irfan ya. Apakah dengar suara saya? Dengar jelas, Pak. Oke, jangan manggil Pak deh, bersatuan nanti saya. Panggil aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih, dahsyat berkah. Terus, insya Allah. Ya, jadi terima kasih Mbak Fiora dan Mas Irfan yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Setelah beberapa kali event mungkin saya belum bisa datang secara online. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi ini ketemu dengan teman-teman muda yang masih semangat ya, yang masih lapar mencari ilmu, dan insya Allah kita hari ini sharing-sharing bersama dengan Mas Bagus Satrio ya. Mas Bagus Satrio itu 2009. Iya benar Mas. 2009. Waduh, saya berasa makin sudah tidak muda lagi ya, belum tua sih tapi sudah tidak muda lagi ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah datang pada event kali ini, pada Sabtu pagi kali ini. Kalau boleh saya cerita ya, jadi event mentoring elektro ini sudah batch kedua ya. Batch pertama itu pada tahun lalu. Nah ini saya ceritakan nih sejarahnya teman-teman ya. Jadi saya lebih senang tuh ngisi ketika ya mentoring elektro ini nggak cuma satu kali, tapi dilaksanakan dengan range waktu 6 bulan, 7 bulan. Karena kalau biasanya ya, kalau dulu saya itu penerima nasabah baru sering dipanggil satu kali itu masuk telinga kanan, kadang keluar telinga kiri, begitu saja. Nah harapannya dengan mentoring elektro ini kita bisa silaturahim, bisa menggali ilmu, ketemu dengan senior-senior yang luar biasa. Ya, jadi dulu saya kalau boleh saya cerita ya, nama saya Satria Nuswantara, panggilan saya Mas Satria. Saya itu angkatan 2005. Alhamdulillah saya dulu lulus tahun 2009. Alhamdulillah sebelum lulus saya sudah bekerja. Nah ini saya ceritakan nih, kenapa sih saya itu menginisiasi dan teman-teman ya dengan Mas Hema, kemudian dengan teman-teman 2017 itu menginisiasi program adanya mentoring elektro. Ya, jadi berkaca pada saat kita itu general meeting alumni Elektro Undip di Jakarta, itu ada namanya Pak Min Nur Sandi. Nah, beliau itu salah satu direktur Polytron. Polytron itu kalau nggak salah di Kudus ya. Nah, itu juga angkatan alumni elektro tuh. Dia angkatan 80 berapa, saya lupa. Nah, saat itu dia menginterview tuh mahasiswa elektro Undip ya. Elektro Undip Gedung Biru. Nah, kemudian dia interview, wah pokoknya kalau masalah hard skill tuh elektro Undip tuh nggak usah dipertanyakan lah, nggak usah diragukan.
Tapi ketika ditanya leadership, ketika ditanya soft skill, Pak Mirsandi terus bertanya-tanya, loh, yang mosok kalau ini atau lulusan elektronik, perasaan zaman gue nggak begitu. Nah, beliau mengutarakan kepada teman-teman alumni elektro, akhirnya timbul suatu kesadaran dari rekan-rekan alumni, oke, saatnya kita turun gunung nih, ini nggak bisa nih dalam apa namanya ya, mendidik mahasiswa elektronik itu nggak bisa bergantung kepada dosen. Ini saatnya zaman kolaborasi, kan begitu kalau zaman sekarang kolaborasi. Akhirnya adanya suatu program kolaborasi inilah tercetuslah namanya mentoring elektronik. Jadi program mentoring ini memang sifatnya eksklusif. Saya nggak pengen main-main ya. Jadi dari teman-teman alumni pun nggak pengen main-main, nggak pengen kita terbuka secara umum lah. Ini eksklusif. Namanya mentoring itu harus eksklusif. Jadi satu mentor, harapannya teman-teman tuh bisa belajar dari kesuksesan para mentor. Jadi kalau teman-teman kita flashback pada zaman dahulu, zaman sebelum kemerdekaan, ada namanya seorang tokoh nasional, wah, yang dijuluki Belanda itu Raja Jawa tanpa mahkota. Beliau adalah H.O.S. Cokro Aminoto. Jadi ternyata banyak anak-anak muda Indonesia pada saat itu tuh ngekos di rumahnya H.O.S. Cokro Aminoto, di mana beliau itu yang mendirikan Sarekat Islam. Nah, H.O.S. Cokro siapa sih tokoh-tokoh nasional yang ngekos di H.O.S. Cokro Aminoto? Salah satunya adalah Soekarno, presiden kita. Kemudian Kartosuwiryo, kemudian Musso, di mana 3 tokoh pemuda ini ngekos di H.O.S. Cokro Aminoto. Dan ketika cuma ngekos, kelak pada suatu ketika 3 orang itu menjadi tokoh nasional di mana pandangan politiknya berbeda-beda. Soekarno menjadi presiden, kemudian Musso itu dia justru serong ke kiri, dia mendirikan Republik Soviet Indonesia, dan Kartosuwiryo mendirikan NII. Nah, terlepas dari aliran politik yang berbeda, saya ingin mencontoh bahwa ternyata kalau anak muda ditempeli tokoh yang sudah jadi, itu jadinya luar biasa. Nah, salah satunya dengan mentoring elektro ini. Makanya kembali lagi, saya mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman ini, mentoring elektro batch kedua ini nggak main-main. Ya, jikalau boleh saya jujur dengan Mas Hema juga, dengan Mas teman-teman steering komite yang lain, yang ngantri jadi mentor itu nggak main-main. Ya, mentoring batch kedua ini nggak main-main nih. Ada Mas Hendra Wisnu, dia di PTN, kemudian Mas Arief Kurniawan, ya, kemudian ada Mas Arief Kurniawan Suambersih, Mas Arief Indosat, dan juga satu lagi Mas Dimas. Posisinya juga nggak main-main. Ada yang jadi vice president, ada yang senior engineer Suambersih, ya. Dan alumni tersebut mau memberikan ilmunya dengan gratis. Salah satunya ya ini Mas Bagus Satrio. Ya, kalau nanti teman-teman saksikan Mas Bagus Satrio itu angkatan 2009 tapi karirnya luar biasa lah. Beliau sudah di Pertamina, banyak sekali pengalamannya lah. Nanti bisa belajar dari Bang Bagus Satrio. Dan kembali lagi teman-teman, harapannya teman-teman yang masih mahasiswa bisa nempel. Ya, nempelnya ini nggak cuma sekali, kita berikan kesempatan 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Harapannya sekali lagi teman-teman bisa belajar kesuksesan dari tokoh-tokoh alumni yang harapannya nanti ke depan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lagi muncul nih Mas Bagus Satrio yang lebih luar biasa. Muncul ya tokoh-tokoh yang bisa mengharumkan alumni elektro Undip. Harapannya seperti itu. Ya. Selain itu kembali lagi, kalau teman-teman mungkin dulu waktu saya mentoring elektro batch pertama ya, banyak sekali teman-teman, wah apa sih tujuannya kuliah? Cuma lulus. Wah, ini kita kasih spoiler. Jadi nanti mungkin Mas Bagus Satrio juga bisa cerita, wah dulu kuliah ngapain aja sih? Karena terkadang banyak teman-teman yang pokoknya saya masuk elektro, lulus 3 tahun, 4 tahun, habis itu ngapain? Ya pokoknya lulus dulu Mas. Nah ini kita kasih spoiler. Ya, jadi dunia kerja itu ngapain sih? Karena di dunia kerja itu nggak bisa disiapkan hanya ketika teman-teman setelah lulus. Ya, dunia kerja itu disiapkan ketika teman-teman mulai itu kuliah tahun pertama, kuliah tahun kedua, kuliah tahun ketiga, kuliah tahun keempat. Jadi harapannya teman-teman bisa memaksimalkan ya mentoring elektro batch kedua ini, yang tadinya mentoringnya panjang, kita juga undang pembicara-pembicara tamu, salah satunya di hari ini. Harapannya teman-teman bisa belajar dan juga dapat spoiler apa sih yang perlu disiapin. Wow, Mas, kok elektronik itu nggak terkenal? Wah, siapa bilang? Ya, kalau ada yang nanya gitu, saya balik tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kan begitu kan? Ya, jadi harapannya melalui program ini jalinan
antara alumni dan juga kampus kita, alma kita semakin terjalin erat ya. Saya juga sering komunikasi dengan Pak Agus selaku kepala departemen sekarang. Kalau dulu saya sama Mas Bagus kuliah itu masih kajur ya Mas Bagus ya, belum ada departemen kayaknya. Iya Mas. Iya, sekarang sudah ada kepala departemen ya. Jadi kalau teman-teman dulu itu Pak Agus juga mendatangi psikolog ya untuk memetakan, itu salah satunya juga inisiatif kita lah. Wah Pak Agus, coba tolong dipetakan lah harapannya, jadi mahasiswa itu nanti bisa dipetakan. Ya harapannya nanti mental batch ketiga kita sudah bisa memetakan, oh teman-teman ada yang mau berkarir di misalnya di bank, nanti ketemu Mas Rama nih, moderator kita di Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada yang berkarir di politik, ada juga yang politik, ada yang jadi ketua DPP Golkar, ya. Kemudian ada yang berkarir di dunia manufaktur, nanti kita temuin dengan mentor yang ahli di bidang manufaktur. Kemudian ada mahasiswa yang pengen berkarir di wira swasta, wow luar biasa kalau yang di wira swasta banyak sekali, ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memaksimalkan program ini, ya. Bukan hanya teman-teman yang mendapatkan manfaat, tapi alumni-alumni juga bisa senang nih, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan Mbak Fiora, Mas Irfan, yang masih muda-muda, jadi mengecas semangat kita, supaya kita juga nggak mau kalah dengan generasi-generasi alfa yang saat ini. Ya, itu saja mungkin Mas Irfan dan Mbak Fiora. Untuk teman-teman mahasiswa, selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat bersinergi dengan alumni elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Satria Nuswantara atas sambutannya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh tim mentoring Elektro Batch 2, Mas Hema Findra. Kepada Mas Hema, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, suaraku masuk ya MC? Jelas, Mas. Terima kasih banyak MC. Ya, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Hema Findra Saputra dari Teknik Elektro 2018. Di sini mewakili teman-teman panitia mentoring Elektro Batch kedua, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Bagus Satrio selaku pembicara pada talk show hari ini, dan Mas Rama Bagaskara juga selaku host pada talk show hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Satria sudah menyempatkan waktunya sebagai steering committee kita di mentoring batch kedua ini. Selanjutnya saya berharap mewakili teman-teman panitia, acara yang sudah kami persiapkan ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa teknik elektro, khususnya kepada hal-hal yang menjadi tamu undangan juga, dan semoga acara kedepannya semakin baik lagi, semakin bermanfaat lagi, bisa memberikan ilmu atau wawasan yang lebih luas lagi kepada mahasiswa teknik elektro khususnya, dan harapannya kedepannya lebih banyak lagi pembicara ataupun mentor yang dapat memberikan insight-insight lebih berguna untuk mempersiapkan mahasiswa terjun ke dunia kerja, atau yang seperti Mas Satria bilang tadi, di kemungkinan-kemungkinan lain berbisnis, politik, ataupun mau berwirausaha sendiri. Itu nantinya kedepannya akan lebih luas lagi. Kita bekerja sama dengan alumni, kembali lagi alumni memberikan insight kepada kita melalui platform ini. Semoga bisa tercapai tujuan tersebut. Dari saya itu aja. Terima kasih kepada MC untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Mas Hema atas sambutannya. Oke, acara selanjutnya adalah talk show yang akan dipandu oleh Mas Rama Bagaskara selaku moderator kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin membacakan dahulu untuk CV dari Mas Rama ini ya. Oke, Mas Rama ini adalah alumni dari Teknik Elektro Undip angkatan 2016 ya. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai manajemen trainee Superintendent Maintenance di PT Mulia Industri Indo, dan sekarang beliau sedang menjabat sebagai manajemen trainee IT Business Analyst di PT Bank Syariah Indonesia, dan juga sebagai co-founder dari Menjagat Living. Tentunya masih banyak lagi ya pengalaman dari Mas Rama ini. Baik, langsung saja kita sambut dan persilahkan Mas Rama Bagaskara. Halo Mas Rama, apakah sudah tersambung? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Mas. Ya. Baik, saya langsung serahkan aja ke Mas Rama ya.
Oke, terima kasih ya Fiora dan teman-teman Irfan dan teman-teman mentoring lainnya. Oke, mungkin aku awali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas ya. Ini kita akan membahas terkait sesuatu yang penting ya bagi kita ya tentunya ya. Di sini ada materi yang sangat penting yaitu ada self improvement gitu. Di mana memang self improvement ini adalah strategi yang baik agar nantinya kita nggak salah langkah gitu. Dan tentunya self improvement ini diharapkan bisa selaras dengan target karir development yang kita harapkan gitu ya teman-teman ya. Dan kita kedatangan satu narasumber yang sangat bagus sekali dan di sini mungkin teman-teman belum kenal dan izin saya juga belum memperkenalkan diri ya. Tadi udah dikenalkan juga. Namaku Rama Bagaskara, nanti teman-teman bisa panggil dengan Rama. Dan di sini ada pemateri kita yaitu Mas Bagus Satrio atau mungkin kita bisa akrab dengan panggilan Mas Bagus. Nah, ini nanti Mas Bagus ini akan menjelaskan terkait self improvement teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menanyakan atau mungkin itu silakan atau mau resen atau mungkin melewati kolom chat ya sesuai dengan kesepakatan panitia tadi. Mungkin kita langsung sambut aja ya. Mungkin kita bisa panggil Mas Bagus Satrio, bisa dibuka CV-nya Mas Bagus apa teman-teman rekan lainnya. Saya kenalkan sedikit nih Mas Bagus nih. Karena mungkin dari teman-teman aduh siapa ini Mas Bagus ya? Ya ini. Ya, ini ada Mas Bagus Satrio, dia lulusan elektro ya 2009. Mas Bagus saat ini bekerja di PT Pertamina ya, sebagai uh, desain elektrikal ya Mas ya, desain elektrikal. Betul. Ya, dan sekarang juga lagi mengejar studi juga ya Mas ya, sebagai doktor di Undip, betul ya Mas? Iya, Mas, betul, Mas. ya ini emang super banget ini Mas Bagus ini. Udah karirnya juga udah bagus, dia juga punya pendidikan dan salah satunya bisa kita lihat teman-teman ini salah satu pengalaman dari Mas Bagus juga keren-keren banget ya. Dan tak lupa juga studinya juga banyak banget. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya karir dan studi bisa seimbang itu nanti bisa tanyakan langsung ke Mas Bagus gitu sih. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih Mas Bagus. Kira-kira self improvement bagi teman-teman apa dari Mas Bagus nih bagaimana bisa share-share sedikit nih Mas Bagus ke teman-teman Mas Bagus. Untuk waktunya silakan Mas Bagus langsung dilanjut. Oke, bisa di-share slide-nya, panitia. Mas Hewa, slide-nya bisa di-share, Mas? Oke. Oke, terima kasih waktunya teman-teman panitia mentoring elektro, terutama tadi ada Mas Satria, luar biasa emang pembukaannya. Dulu Mas Satria ini salah satu figur kami di angkatan 2009. Kebetulan saya masuk, Mas Satria keluar, dan itu memang track record beliau waktu itu di BEM itu memang luar biasa. Jadi di sini saya mungkin hitungannya cuma remah-remah aja lah kalau dibandingin Mas Satria. Cuma di sini saya berusaha memberikan apa ya namanya ya, suatu insight gitulah buat generasi-generasi baru, khususnya alumni Elektro Undip. Kedepannya kalian semua akan jadi alumni, akan masuk ke dunia kerja. Dan di sini saya bakal membawa nih suatu materi yang judulnya How to Become Ubiquitous Engineer. Mas Rama kira-kira tahu artinya ini nggak, Mas? Bahasanya rada dewa mungkin ya. Oh iya, ini rada dewa nih Mas, bagaimana menjadi ubiquitous engineer. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Ubiquitous sedikit Mas. Engineer. Kalau teman-teman kira-kira ada yang tahu, Mas, jadi dulu memang saya tahu kata ubiquitous ini dari zaman dulu saya punya game namanya PSP, Mas. Platform PSP itu ada namanya Winning Eleven Ubiquitous version. Ya, dari situ saya cari artinya di Wikipedia, di Google Translate, artinya itu ubiquitous itu artinya bisa di mana saja, bisa apa saja, bisa berperan sebagai apapun lah istilahnya gitu. Sehingga di sini mungkin teman-teman kemarin yang tahap 1 dapat seorang senior saya dulu, Mas Pasca, yang jadi seorang spesialis. Kebetulan kalau saya ini selama kurang lebih 8 tahun itu sudah mengarungi berbagai macam industri, berbagai macam posisi yang alhamdulillah biarpun sekarang saya sudah cukup berlabuh menjadi seorang spesialis juga. Tapi sebenarnya di sini saya nggak bisa melupakan ada berbagai macam insight yang saya dapatkan selama
8 tahun saya berkarir di berbagai macam posisi, di mana memang ya nantilah kita langsung aja lanjut di next slide aja, Mas. Ya, jadi kalau dari slide yang sebelumnya dari CV, itu intinya saya itu udah punya cukup banyak pengalaman yang lintas jalur, lintas industri, lintas pekerjaan. Dan bahkan kalau teman-teman lihat saat ini, saya itu punya cukup banyak ya profesi istilahnya ya, karena cukup banyak juga gelar kesarjanaan profesi yang saya dapatkan selama kurang lebih 10 tahun, 12 tahun lah, 12 tahun dari sarjana sampai sekarang. Itu ada saya juga, biarpun sekarang saya secara formal itu kerja sebagai engineer ya, spesialis. Saya juga seorang engineer profesional, insinyur profesional media dari PII ya. Cuman kenyataannya dari ke belakang pengalaman saya itu saya jadi nggak bisa melupakan juga, dan itulah yang membuat berbagai macam karir saya itu menjadi pemicu saya ngambil studi supaya belajarnya nggak setengah-setengah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau mau dipersingkat pengalaman saya itu, saya punya pengalaman khususnya itu di BUMN. Terus saya juga pernah bikin startup biarpun gagal, karena saya juga seorang coder dulu waktu kuliah. Terus saya juga pernah kerja di telekomunikasi dan saat ini di oil and gas, dan saya juga lama kerja di infrastruktur. Sekarang juga posisinya ada di design engineering, pengalaman di project engineering juga cukup lama, di business development juga cukup lama. Dan kalau teman-teman tahu, namanya itu saya pernah menjabat sebagai manager organization planning. Organization planning itu salah satu subdivision dari HR. Jadi organization development. Jadi saya juga mantan orang HR, dan saya juga orang mantan quality assurance, business process management, dan kawan-kawan yang saya sebut sebagai GRC itu. Jadi kalau teman-teman mau kontak lebih banyak, itu saya udah nulis di sini. Dan kalau malu japri, saya juga aktif di sosial media, khususnya di YouTube. Jadi saat ini saya punya sekitar 66.000 subscriber di YouTube. Khususnya saya itu membahas bidang karir dan pendidikan tinggi, karena emang saya punya passion di pendidikan tinggi. Saya melihatlah istilahnya generasi-generasi baru, yang generasi Y, generasi Alpha, yang istilahnya Pak Renald Kasali itu strawberry generation, itu nggak tahu lah sebenarnya kedepannya mau gimana. Jadi di sini saya sendiri juga merasa kalau ada orang seperti saya yang bisa bimbing saya ke depannya, pasti karir saya itu lebih terarah, lebih punya suatu tujuan yang jelas. Jadi di sini saya punya visi yang intinya ingin memperbaiki generasi ke depannya supaya semua lebih terarah, sehingga secara arahan ekonomi sosial lebih baik, supaya nanti Indonesia itu lebih baik lagi ke depannya. Karena apapun itu yang akan membangun generasi Indonesia, khususnya 20 tahun ke depan, di mana Indonesia ini jadi Indonesia yang sangat dapat bonus demografi 2045, itu adalah generasi kalian, ketika nanti kalian sudah pada jadi pejabat semua. Jadi itulah visiku bikin YouTube sampai sekarang 66.000 subscriber. Mereka dari sini ada yang mau ditanyain, Mas Rama? Ya, aku agak tertarik nih Mas Bagus nih ya. Tadi kan aku ngelihat ini gelarnya kan banyak banget nih Mas. Pasti pada emis semua ya Mas ya, tentunya ya Mas ya. Ini kalau ibaratnya kalau dipanggil nama itu kayak Mas Bagus, Dokter Bagus, STMT, aduh banyak banget nih Mas. Aku penasaran nih Mas, kira-kira Mas Bagus ini gimana caranya sih Mas dari setelah lulus dari elektro ya, karena pendidikan pertama elektro ya Mas Bagus ya. Setelah itu menjalanin semua gitu. Nah itu gimana tuh Mas Bagus tuh? Aku penasaran banget nih Mas, bisa dapat segitu banyak gitu. Oke, di next saja kalau gitu Mas slide-nya. Ya, boleh Mas. Oke, jadi tadi udah dijelaskan sedikit di CV. Jadi kalau di CV itu secara umum saya saat ini menjalani 1, 2, 3, 4. Saya sendiri sampai lupa sebenarnya Mas. Saya itu kuliah apa aja, gelar saya apa aja, kalau nggak ditulis itu saya sampai lupa. Saking banyaknya nih Mas Bagus. Iya, itulah intinya. Saya nggak ada tendensi apa-apa, cuman intinya saya tuh orangnya itu suka sulit fokus.
sehingga kalau belajar kalau bisa terstruktur gitu. Jadi awalnya itu saya tuh kan lulus elektrodip tahun 2014. Tahun 2014 saya lulus, saya kerja pertama di Semarang. Sebelum lulus saya udah kerja di Semarang. Terus orang tua saya ngomong, lah kamu kerja gitu aja kan di Semarang masih bisa atau sambil kuliah. Akhirnya saya lah ngambil manajemen di Undip. Oke. Nah, kerja saya di Semarang itu tuh kerja yang nggak main-main, Mas. Kerjanya itu bener-bener capek. Saya tuh sampai, ini kan kuliah ini Sabtu Minggu ya. Kuliah Sabtu Minggu, kerja Senin sampai Jumat dan pulang paling cepat jam 8 malam setiap hari. Karena saya kerja di proyek di Semarang sebagai project officer, kadang sebagai quality assurance, kadang sebagai closer dan macam-macam, semua sampai jam 8 malam itu paling cepat pulang. Istilahnya tuh Sabtu Minggunya juga dari pagi sampai malam kuliah, Senin sampai Jumat itu ya dari pagi sampai malam kerja. Sehingga istilah kasaran itu saya itu sampai lupa rasanya pakai sendal kayak gimana. Karena selalu pakai sepatu terus selama 7 hari, hampir 7 hari 18 jam lah pakai sepatu terus. Nah, di situ saya akhirnya kan di pertengahan studiku itu di S2, itu saya kerja di Jakarta akhirnya. Saya kerja di Jakarta, rasanya sayang banget itu. Saya kerja di Jakarta, rasanya itu sayang kalau saya ninggalin studi saya yang manajemen di Undip, akhirnya saya pulang pergi Sabtu Minggu. Sabtu Minggu selalu ke Semarang, dan itulah rasanya saya tuh udah kebiasaan sibuk gitu loh, Mas. Saya udah kebiasaan sibuk, sehingga ketika 2017 saya lulus, saya nggak harus pulang ke Semarang, saya nggak harus kuliah, itu mulailah kerasa ini kok rasanya kok kosong ya hidup saya. Nah, gitu ya Mas ya. Iya, jadi intinya tuh kalau yang tak capture di sini, ini kalau kita udah terbiasa susah, nggak susah itu malah jadi nggak seneng gitu loh. Istilahnya itulah yang membedakan mungkin generasi kita, generasi saya, generasi kalian sama generasi sebelumnya. Karena sekarang tuh semua serba mudah gitu. Kalau zaman dulu nggak ada itu kuliah online. Jadi saya kalau mau kuliah di Semarang ya harus pulang pergi Sabtu Minggu. Nah, dari rasa yang begitu sudah nikmat ya dengan perjuangan gitu, akhirnya saya nambah lagi kuliah daripada saya kosong, daripada saya cuman Sabtu Minggu main game doang, nongkrong nonton anime dan kawan-kawan. Akhirnya ya saya nambah satu. Yang pertama itu dari sarjana hukum, terus di situ saya ngambil magister teknik, terus ambil Master Business Administration karena waktu itu juga baru pertama kali ya ada online study, saya ngambil di Amerika, di Indonesia studinya sampai sekarang, Mas. Dan kondisinya kenapa saya ambil studi yang itu ya karena memang itu saya rasakan sebagai sesuatu yang saya butuhkan gitu. Saya pernah di HR makanya saya ambil psikologi. Saya pernah di bagian kontrakting dan bahkan pernah sampai sengketa di pengadilan, saya ambil sarjana hukum, dan kenyataannya memang itu saya ambil karena ini adalah ilmu kesarjanaan yang sifatnya keprofesian gitu. Biarpun ya saya nggak bisa melupakan kalau sekarang saya bekerja sebagai insinyur, tapi di luar ini saya juga istilahnya pakai ilmu ini untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Saya jadi konsultan hukum, konsultan psikologi, biarpun belum sampai ke psikolog. Kurang lebih itu, Mas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa seperti itu, ya karena saya terbiasa berjuang dan memang waktu itu tidak ada yang mengisi waktu saya selain pendidikan, dan memang saya merasa ilmu yang cara saya supaya belajar lebih efektif adalah dengan kuliah. Dengan kuliah. Oke. Mantap nih Mas, bagus. Gitu, Mas. Ada pertanyaan lagi, Mas? Kira-kira? Oke. Ini sih Mas, kalau aku nangkap ini goals-nya dari Mas Bagus ini sampai kapan nih Mas? Kalau boleh tahu nih Mas Bagus. Iya. Jadi memang kalau teman-teman itu pasti bertanya, ini arahnya mau kemana gitu ya. Arahnya itu Mas Bagus mau jadi generalis atau mau jadi spesialis. Jadi kalau kenyataannya kenapa yang saya ambil itu adalah S3 saya itu di bidang hukum, karena yang paling tidak bisa lepas dari bidang keteknikan itu adalah aspek hukum, khususnya hukum kontrak, dan apapun itu terkait standar. Jadi
Nyatanya kalau teman-teman jadi engineer aja, ya teman-teman bisa sih cukup dengan sarjana teknik jadi insinyur gitu. Cuman yang saya targetkan di sini itu adalah menjadi seorang project engineer yang holistik gitu Mas. Dan di situ yang namanya teman-teman itu kan kalau di project itu nggak pernah asing dengan istilah kontraktor ya. Mm-mm. Jadi kontraktor itu adalah orang yang bekerja atas basis kontrak gitu. Dan di mana satu lagi bicara standar desain, yang namanya bicara standar, bicara specification itu kan sebenarnya juga suatu hal, suatu produk hukum gitu Mas. Sehingga disinilah arah saya itu ke depannya itu memang menjadi suatu specialized generalis itu Mas. Paham nggak istilahnya ya? Jadi Oke. specialized generalis ketika ada suatu bidang profesi yang membutuhkan beberapa ragam ilmu gitu. Gitu Mas. Jadi memang arahnya itu biarpun memang ini cukup banyak beberapa bidang ini tidak akan saya gunakan dalam bidang profesional saya. Cuman Mm. arah kedepannya memang kalau saya sendiri melihat ketika segitu banyak angkatan kerja lulus setiap tahunnya dan mereka itu memiliki satu skill set yang sama, itu gimana sih cara supaya mereka itu tampil berbeda dibandingkan kandidat lainnya atau profesional lainnya gitu. Ya itulah di sini makanya kita nggak bisa ngikutin jalur masa lalu gitu. Kalau saya ngelihatnya ya Mas ya. Jadi Mm-mm. ada berapa banyak sih lulusan teknik elektro? Ada berapa banyak sih yang bisa ngurusin electrical engineering? Tapi mungkin sedikit yang bisa memahami bahasa-bahasa kontrak, scope of work, atau spesifikasi yang mengikat, sehingga dia bisa ya secara maksimal mengerjakan apa yang ada dalam skop pekerjaan mereka tanpa banyak dispute dengan kata-kata istilahnya ya dalil-dalil hukum yang masih teknis ya kayak gitulah kalau ini yang saya ambil ya. Tapi sebenarnya ada banyak sih karir misalnya menjadi seorang dulu kalau itu Pak Arif ya Pak Arif Indosat itu ya dia sebagai seorang engineer tapi secara bisnis dan financial acumennya kuat sehingga di situ dia sepertinya lebih mengarahkan teman-teman untuk mungkin ngambil MBA atau Mm-mm. ekonomi dan berbagai macam hal. Kalau saya merasa niche sarjana hukum dan sarjana teknik itu lebih niche lagi karena lebih sedikit. Ya kayak gitu loh Mas. Jadi intinya kalau dari poinku itu kalau teman-teman mau jadi spesialis yang benar-benar spesialis dan dihargai tinggi itu bisa Mas. Cuman persaingannya luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi karena Oke. angkatan kerja Mm-mm. semakin banyak dan semua pinter-pinter dengan akses informasi yang tidak terbatas sekarang itu sangat sangat persaingannya sangat ketat. Kira-kira ada pertanyaan lagi Mas? Nanti ini mau tak jelasin di sesi selanjutnya. Oke. Mungkin dilanjut dulu nih Mas, kita cerita-cerita pengalamannya sekarang nih Mas, lari ke pengalamannya Mas Bagus nih Mas, selama bekerja gimana tuh? Atau mungkin industri oil and gas itu seperti apa, mungkin boleh di-share nih Mas. Kita udah shifting nih dari pendidikan nih, sekarang kita lari ke oil and gas seperti apa gitu. Boleh Mas Oke, Bagus sharing-sharing. next aja dulu slide-nya Mas. Ini aku. Oke, jadi saya itu sebagai orang yang istilahnya kan udah sekitar setahun di content creation yang spesifik di bidang karir ya, di bidang karir pendidikan tinggi sehingga saya tuh sebisa mungkin menggunakan data yang empiris dan dikaji sama badan-badan yang memang punya kompetensi di bidang situ. Biarpun ini saya nampilin ini itu kan data dari Amerika ya, cuman kan kita sudah negara berflower yang mau mengarah ke negara maju gitu ya, sehingga harusnya nggak terlalu beda jauh lah apa yang ada di sini. Nah, di sini kenapa kok saya pindah-pindah karir sampai akhirnya shifting terakhir di oil and gas? Ya teman-teman bisa lihat aja yang paling kiri bawah kan ya. Udah jelas alasan saya kenapa saya akhirnya ke bidang oil and gas. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke bidang oil and gas itu ini kenyataannya statistiknya dari electrical engineer itu memang oil and gas itu menjadi suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Petroleum, batu bara,
ekstraksi minyak itu menjadi suatu hal yang sangat menarik dari sisi financial benefit gitu. Cuman kenyataannya itu bukan bukan habitat kita sebenarnya, Mas. Jadi habitat kita itu sebenarnya di kiri atas dan kanan atas itu. Jadi paling banyak mempekerjakan itu istilahnya secara workforce itu yang paling banyak bekerja itu di mana? Jadi paling banyak bekerja itu kalau di kita di konsultan teknik, terus pembangkitan listrik, terus elektromedis, manufacturing, vendor, riset, dan di Dirgantara juga. Terus yang yang kanan itu paling banyak terkonsentrasi itu intinya dalam satu industri itu yang paling banyak kerja dengan jurusan elektro itu apa? Jadi yang pertama itu kan pembangkit, terus vendor electrical equipment, instrumentasi, manufacturing, terus telekom, terus ya equipment kelistrikan. Jadi memang kalau teman-teman nanti lulus itu paling banyak kan kerja di yang kiri atas dan yang kiri atas dan kanan atas. Jadi memang ini adalah habitat kita gitu ya sebagai electrical engineer. Nah, memang itu bukan yang terbaik dari sisi benefit, memang itu bukan sisi yang terbaik dari sisi sosial gitu ya. Gengsinya mungkin nggak sama dengan yang di kiri bawah. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa masuk kiri bawah. Ternyata saya bisa kan. Dan banyak ya biarpun kalau mau jujur di tempat saya kerja yang namanya lulusan elektro itu sedikit, apalagi elektro undip. Oke, jadi yang namanya elektro dan elektro undip itu emang sangat sedikit karena emang proporsinya itu kecil kalau kita bicara oil and gas. Kalau tadi pertanyaan Mas Rama apa ya Mas? Tadi tuh sampai lupa. Itu Mas, terkait oil and gas itu bisa diceritakan di dunianya itu seperti apa, terus elektro di sana tuh seperti apa gitu sih Mas. Bagus. Oke Mas, jadi yang namanya seorang electrical engineer itu kan secara karir di bidang oil and gas. Oil and gas itu kan ada banyak ya streamnya. Nanti akan aku jelasin setelah ini. Stream oil and gas itu ada banyak. Langsung di next aja deh kalau gitu Mas. Boleh Mas. Langsung di next aja. Next lagi. Oke, jadi memang next lagi jadi Mas. Satu lagi. Oke, jadi saya ini kerja di bidang kilang ya. Jadi kilang itu adalah perusahaan midstream dari migas. Nah, migas itu sebenarnya ada banyak kalau dari sektornya. Dari upstream, hulu, eksplorasi, dan produksi. Jadi teman-teman yang kerja di sumur, yang kira-kira tempat kerjanya jauh, berjam-jam dari kota biasanya. Tapi masih ada juga yang offshore, tapi cuman dekat. Ya, misalnya di Tambun, Bekasi itu masih dekat. Tapi biasanya di sinilah yang bisa dinyatakan offshore, produk mereka adalah minyak mentah. Terus setelah minyak mentah itu diekstraksi, itu mereka masuk ke yang namanya kilang, sehingga kilang itu istilahnya pabrik ya. Jadi kilang sama sumur itu beda, Mas. Kilang sama sumur beda. Kalau kilang mengolah minyak mentah jadi produk BBM yang jadi, nanti setelah dari kilang keluar kan BBM udah jadi tuh. Nah, dari situ udah ada nama brandingnya kok. Di Pertamina ada namanya Pertalite, ada yang namanya Pertamax. Itu adalah BBM yang jadi. Nah, jadi BBM yang jadi itu nanti dijual sama teman-teman di marketing atau istilahnya tempatnya hilir. Gitu. Jadi, dari situ udah jadi itu dijual sama teman-teman hilir. Nah, secara main bisnis atau secara main bisnis atau yang punya infrastruktur, punya produk jadi atau istilahnya kayak Pertamina gitu ya, itu secara garis besar itu. Cuman bukan berarti tidak ada perusahaan lain yang dinamakan oil and gas company gitu. Itu masih ada perusahaan-perusahaan yang mensupport. Jadi istilahnya yang pertama ini yang tak tulis di sini itu drilling company, misalnya kayak di Selam Bersih. Itu kan dia nggak punya kilang, nggak punya sumur, nggak punya fasilitas untuk marketing. Itu Selam Bersih itu perusahaan drilling company. Terus ada juga
kegiatan perusahaan yang menyediakan kegiatan konstruksi dan juga pemeliharaan. Jadi kalau istilahnya yang paling kedengeran itu perusahaan EPC gitu ya. Jadi sebenarnya migas itu luar biasa luas, dan elektro itu di mana dengan segitu luasnya migas gitu. Ya elektro itu ada di setiap bagian yang ada keteknisannya gitu. Jadi kasarannya setiap fasilitas itu kan butuh listrik kan buat nyala gitu. Betul, Mas. Nah gitu, jadi disitulah posisi para electrical engineer. Nah satu lagi yang mau tak tambahin, kan zaman sekarang itu kan sudah modern ya, jadi ada juga otomasi, ada juga pengukuran yang terotomasi gitu. Nah di situ juga ada posisi lain buat teman-teman electrical engineer khususnya yang di bidang arus lemah, yang dikontrol telekom, itu teman-teman juga bisa menjadi instrumen and control engineer. Disitulah jadi ada dua posisi. Kalau secara teknis itu ada electrical engineer di power engineer, power system, terus ada juga instrumen and control engineer. Bedanya kalau instrumen and control engineer teman-teman juga bersaing sama lulusan teknik fisika. Jadi kalau di orang-orang electrical engineer-nya biasanya itu elektro arus kuat, nggak ada saingannya yang lain. Kalau instrumen and control engineer itu elektro arus lemah dan teknik fisika. Jadi di sini biasanya sih ini juga umum ditemui di industrial plant. Jadi industrial plant itu industri misalnya petrochemical, bahkan mungkin pertambangan juga ada posisi yang serupa. Cuman intinya sih posisi tersebut itu tidak banyak gitu Mas. Posisi tersebut tidak banyak dibandingkan teman-teman dari teknik mesin, dibandingkan teman-teman dari teknik kimia, teknik perminyakan, itu posisi tersebut tidak banyak. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk ke sini, itu teman-teman itu harus punya suatu keahlian khusus yang dibutuhkan hanya di migas aja. Itu gimana cara dapetinnya, itu nanti akan saya jelasin di samping. Tapi intinya apa sih yang membedakan migas itu dengan industri lain gitu ya? Karena tadi kan saya ngomong mirip sama industrial plant yang lain, mirip sama pabrik plastik, mirip sama pabrik minyak goreng, bahkan sebenarnya posisi itu juga sama ada di sana gitu. Yang beda itu ya signifikansinya secara finansial pertama. Kalau kemarin ada yang nanya ya, itu ya Mas ya. Kira-kira migas bertahan lama atau enggak gitu ya? Ya, betul Mas. Itu ngelihat kita kondisi sekarang banyak banget tuh renewable energy ya Mas, bagus ya. Ya, ya, betul. Kira-kira posisi migas ini sekarang tuh posisinya seperti apa Mas? Apakah terganggu? Dan sekarang juga banyak Pertamina kan kalau nggak salah 2020 sudah shifting mulai melakukan pendirian Pertamina Power Indonesia ya Mas, PPI ya Mas, yang mana itu Iya, iya. bergerak di bidang renewable energy. Apakah dari sisi Pertamina ini sudah bergerak ke sana karena mungkin sektor industrinya terganggu atau seperti apa Mas Bagus? Mungkin boleh di-sharing Mas Bagus? Oke. Jadi ini Mas, pertanyaan terkait migas itu masih ada atau enggak? Sebenarnya saya nggak bisa jamin, cuman seenggaknya sampai teman-teman yang di sini pensiun itu teman-teman kalau mau bekerja di migas tuh masih akan bisa bekerja sampai pensiun. Itu alasannya apa? Karena memang sampai sekarang Indonesia ini kan saya waktu itu sempat polling Mas. Sempat polling di subscriber saya itu kan 60.000 orang, itu saya sesimpel ini aja Mas. Teman-teman lebih percaya, teman-teman kalau dikasih sumber energi yang sekarang lebih modern, lebih bersih, itu milih itu atau yang sekarang ada. Karena berkaca sumber energi yang bersih itu pasti lebih mahal. Saya ngasih informasi aja segampang Pertamax sama Pertalite aja pada masih milih Pertalite kan. Itu sesimpel itu aja Mas. Jadi Indonesia ini kalau kita ngomong Indonesia ya, atau negara berkembang secara umum itu mereka nggak punya pilihan sih Mas, nyatanya. Jadi itulah PR dari negara-negara maju sebenarnya untuk
bisa membantu negara-negara berkembang ini bisa lepas dari karbon gitu. Cuman kenyataannya kalau seluruh negara berkembang sendiri untuk bisa melepaskan diri dari karbon itu nggak mungkin. Dan komitmen yang kemarin itu kalau teman-teman kan dengar G20 ya. Iya. Itu kan sebenarnya yang dari dulu dibicarakan itu adalah NZE 2045. Net Zero Emission 2045. Yang namanya Net Zero Emission itu bukan berarti tidak memproduksi loh, Mas. Tidak memproduksi emisi, bukan. Memfilter, Mas. Emisi finalnya itu 0. Jadi ada filtrasi, ada pembangunan filtrasi. pohon, tapi emisinya tetap keluar. Gitu. Itu 2045 itu masih 22 tahun dari sekarang. Itu saya pensiun aja masih ada emisi migas berarti kan. Padahal teman-teman juga pasti kan ya masih bisa kerja di sini gitu. Secara yang sebenarnya yang harusnya segera dipunahkan itu batu bara, Mas. Karena emisinya luar biasa besar. Kenyataannya kan batu bara juga tidak bisa lepas dari kita karena Indonesia itu kan negara batu bara nomor 1 di dunia. Betul. Secara intinya tetap gini, Mas, UUD gitu, Mas. Mau kayak gimana ujung-ujungnya duit. Kalau emang nggak kuat, ya nggak bisa. Soalnya dosen saya dulu waktu di UI itu di desain tenaga listrikan, background teknik kimia. Beliau itu ngomong secara terang-terangan, nggak mungkin Indonesia itu lepas dari batu bara. Duitnya siapa mau lepas dari batu bara? Batu bara aja nggak bisa lepas, gimana bisa lepas dari minyak? Yang istilahnya lebih bersih gitu ya, dan lebih terjangkau, lebih gampang diakses. Karena kan nggak mungkin kan, misalnya mobil kita pakai batu bara kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya saya nggak mau jamin, tapi kalau dari pandangan saya, kira-kira masih lah teman-teman sampai pensiun itu bisa masuk di industri migas sampai ya mendapatkan penghidupan istilahnya, sampai teman-teman nggak butuh lagi, sampai teman-teman nggak produktif lagi, migas itu masih bakal ada gitu. Oke, Mas, bagus. Jadi emang kita masih bisa lah ya, Mas, maksudnya sampai pensiun mungkin kita masih bisa berharap dari industri oil and gas ini ya, Mas. Bagus ya. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mungkin bisa resen atau mungkin lewat kolom chat ya teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali nih sharing-sharing dari Mas Bagus nih. Ada nggak nih dari teman-teman? Ini kalau Elektro-Undip ini biasanya malu-malu nih, Mas. Sering sekali kayak gini. Padahal ini mungkin banyak dari teman-teman yang pengen juga bekerja di oil and gas loh, Mas Bagus. Jadi mungkin kalau mungkin saya jadi peserta nih, saya nomor 1 nih, Mas, yang nanya-nanya nih, Mas Bagus, mumpung ada senior kita yang di sana kan. Dulunya saya sempat tuh, Mas, magang di Pertamina juga, itu saya nyari alumni Undip juga nggak ada, Mas Bagus. Jadi emang kalau saya ketemu Mas Bagus pada saat ini, teman-teman ya, mungkin aku bakal nanya banyak gitu. Ini kesempatan juga bagi teman-teman ini bisa ketemu sama Mas Bagus gitu. Iya. Ya, mungkin sambil kita jalanin ini ya, Mas ya, lanjut ini ya, aku juga pengen nanya-nanya nih, Mas. Apa namanya, mungkin kita langsung masuk ke itu ya, Mas ya. Kira-kira nih kalau Mas Bagus studi lanjutnya ini kan kita juga tahu ya bahwa memang tadi disampaikan bahwa Mas Bagus ini banyak banget kalau di tempat kerja gitu, Mas. Yang kepake berapa sih, Mas, gitu? Ini aku maaf nih, Mas, agak terlalu frontal gitu ya, Mas ya. Kira-kira dari studi lanjut tadi Mas Bagus yang banyak gitu kan, yang kepake dari itu berapa sih, Mas Bagus? Iya, itu Mas yang kepake cuman teknik sama hukum sebenarnya, Mas. Itu aja Teknik sebenarnya. sama. Berarti memang Mas Bagus ini memang suka belajar dan ya apa namanya nggak mau terlalu kosong ya, Mas ya, dari kesehariannya gitu ya, Mas ya. Intinya sih Oke, gitu. oke, oke. Jadi kalau ilmu yang lain itu kan ya aku istilahnya monetize myself gitu ya, Mas. Jadi tetap harus balik modal lah. Ini kan bukan suatu hal yang murah gitu untuk melakukan ini gitu. Jadi memang harus ada cara lain untuk menghasilkan di luar kantor gitu ya. Sehingga kan inilah yang tak jadikan judul tadi kan, engineer yang bisa segalanya gitu loh, Mas. Engineer ya saya engineer, tapi saya bisa melakukan hal lain yang ya memang itu ada produknya dan ada dampaknya juga secara ekonomi gitu, Mas. Oke, oke, oke. Oke, baik, menarik banget nih. Emang mungkin bisa jadi apa ya, Mas ya. Ini pandangan saya juga sih, Mas. Saya memang juga ingin berniat mengejar studi juga yang memang mungkin
bisa menunjang karir saya tentunya ya, Mas Bagus ya. Ini dari teman-teman belum ada yang mau bertanya? Kalau belum bertanya kita lanjut dulu Mas Bagus. Ya, oke, Ya, bisa mungkin dilanjut dulu Mas Bagus. ini aku nambahin ya, kenapa tadi kan ada pertanyaan juga, tadi kan aku nyampein juga kenapa migas itu berbeda gitu ya. Jadi memang selama aku kerja di migas itu kalau cari orang itu selalu, bahkan sesimpel cari vendor aja Mas. Cari vendor, nggak cari orang ini. Pertanyaan pertamanya adalah dia udah pernah kerjakan sesuatu di migas belum? Karena memang migas itu punya risiko yang tinggi. Bahkan kalau bisa dibilang migas itu, kalau bagi kami orang migas itu kami menganggap migas adalah risiko yang tertinggi dari semua industri. Jadi kalau orang itu baru ngerjain di bidang perumahan, suruh masuk kilang, kami nggak akan mau terima gitu Mas. Karena bahkan dia punya pengalaman membangun gedung pencakar langit, itu kami juga nggak mau terima. Karena resiko atau hazardnya itu kan berbeda Mas. Kalau misalnya sejelek-jeleknya gedung itu, dia kalau sampai terjadi salah hitung itu kan runtuh gitu ya paling ya. Biarpun itu bukan suatu hal yang kecil tapi runtuh gitu. Dampaknya tuh lokal. Sedangkan kalau di kilang kena petir aja kan itu bukan kesalahan desain loh Mas. Petir itu bukan kesalahan desain, mungkin ya karena emang decaying atau alatnya udah lama sehingga resternya udah tidak sesuai dengan standar sekarang gitu ya. Petir itu meledak kan Mas di kilang itu. Ya kan, meledak rame sampai ya sebegitunya gitu ya. Jadi memang secara resiko itu berbeda sehingga disinilah kenapa migas itu dianggap sebagai industri yang resikonya paling tinggi kalau dari bidang hazard. Secara keuangan juga, secara keuangan resikonya itu luar biasa tinggi kan kalau migas. Dulu waktu saya pertama kali ngerasain COVID di migas yang pernah itu sampai harga minyak minus, itu udah kami merasa ini migas punya masa depan lagi atau enggak gitu. Secara psikis orang yang enggak paham secara finansial, ya yang secara finansial paham aja terpukul gitu sebagai orang migas gitu melihat harga minyak minus gitu. Tapi kenyataannya sih memang biar resiko itulah yang membuat migas itu dihargai tinggi gitu Mas. Resiko itulah yang membuat migas dihargai tinggi. Dan memang ketergantungan dunia terhadap migas itu kan masih luar biasa besar. Jadi memang negara Eropa aja Mas, kemarin kan hancur secara ekonomi gara-gara apa? Gara-gara Rusia nutup gas. Iya kan? Iya. Gara-gara Rusia nutup gas sehingga mereka mau nggak mau mencari sumber energi lain. Yang itulah membuat orang India jadi orang terkaya sedunia nomor 2 itu si Adani. Karena dia bisa menyediakan sumber energi lain yang biarpun lebih mahal tapi bisa langsung tersedia itu NRE itu si Adani. Jadi sebenarnya orang kalau nggak kepepet tuh nggak akan ninggalin migas lah. Kalau nggak kepepet nggak akan ninggalin migas. Mereka kepepet, mereka tuh orang Eropa itu kepepet karena kalau mereka nggak segera mencari sumber energi mereka mati Mas. Dingin di Eropa kalau itu musim dingin kan. Mereka mati, benar-benar mati. Jadi survival ship lah yang bisa membuat orang meninggalkan migas. Kalau tidak pada posisi itu, migas akan ditinggal. Oke. Cakep nih Mas. Memang di energi itu emang sekarang lagi banyak rebutan dunia ya Mas ya. Mas Bagus ya. Ya itu memang benar-benar kalau emang kita bisa bertahan oil and gas ya memang itu jadi nilai lebih bagi kita dan betul yang dikatakan Mas Bagus ada resiko lebih yang harus kita bayarkan ya mungkin berupa finansial tadi ya mungkin Mas Bagus ya. Iya. Oke. Mungkin Baik. next saja Mas. Lanjut ya. Nah itu ada yang bertanya tuh Mas. Oh ya, ini ada yang bertanya nih Mas dari Hana Fitria angkatan 2021 Mas. Mas dulu di Undip sendiri itu ada organisasi atau kumpulan yang berminat dengan oil and gas nggak ya Mas atau bagaimana? Dan juga gimana kita anak elektro bisa masuk ke dunia pekerjaan oil and gas? Terima kasih. Gimana ini Mas Hana Fitria? Terima kasih Mbak Hana Fitria. Mbak Hana Fitria, jadi jujur aja saya dulu waktu di Undip itu kira-kira ada yang bisa nebak nggak dulu saya konsentrasinya apa?
Electrical design ya. Kita lihat nih kayaknya dan juga bisa ngoding. Mungkin kontrol ya Mas ya. Oke. Elektronika, Salam. Mas. Gimana? Elektronika. Ada yang jawab elektronika juga Mas. Oke. Saya dulu seangkatan sama Mas Joshua. Maksud juniornya Mas Joshua. Hmm. Jadi saya TI, Mas. Nggak ngira kan ya. Oh TI ya. Oh ya Python ya, mainan Python ya Mas ya. Ya, zaman dulu belum ada Mas Python. Zaman dulu masih PHP. Oh PHP yang rame sama Java ya Mas ya. Ya, aku Java dulu. Skripsinya aku Java. Jadi Hmm. memang intinya poin yang tak mau sampaikan di sini, saya dulu orang TI, nggak ada minat masuk oil and gas. Saya dulu pengennya masuk Google, pengen masuk Microsoft. Tapi eh, nasib berkata lain istilahnya itu. Mungkin kalau saya ngikutin tuh sekarang saya mungkin udah jadi VP di Tokopedia kali ya. Tapi ya namanya juga nasib. Nasibnya kan berkata lain. Saya berkarir di BUMN sampai sekarang terakhir di Pertamina itu. Jadi saya dulu nggak ada minat masuk migas, Mbak Hana Fitria. Jadi saya nggak tahu kalau ada. Setahu saya sih ada, tapi di teman-teman jurusan geo-geo itu, geodesi kalau nggak salah. Teman saya ada yang di geodesi itu, kayaknya ada kayak gitu. Cuman kalau elektro aku nggak tahu dia nerima orang elektro atau enggak. Coba teman main sama teman-teman yang di stream kebumian sana mungkin ada kali ya. Saya nggak tahu kalau dia nerima elektro atau enggak. Dan mungkin aku nanti jawab yang ini kali ya, bagaimana juga Mungkin kita izin nambahin ya Mas Bagus ya, terkait tadi ya Mas Bagus ya. Betul Mas, di izin nambahin ya terkait penjalanannya Hana Fitria. Di teman-teman geologi itu ada Mas Bagus. Jadi ada memang di situ ada sekumpulan oil and gas di situ. Kebetulan memang kakak saya di geologi Mas. Beliau iya kan? kakak saya masuk ke sana dan itu kayaknya khusus untuk geologi sih Mas Bagus. Iya, geodesi juga ada setahu. Geodesi juga ada ya. Nah itu Jadi mungkin Hana Fitria ya, Mbak Hana ya. Jadi memang di elektronik kayaknya belum ada ya Mas Bagus ya. ya semacam oil and gas society gitu tuh ada Mas. Cuman Heeh. kayaknya nggak sama Undip deh. Mungkin Oh, mahasiswa secara umum. hmm. Tahu aku ada waktu itu Oke oil and oke gas society untuk mahasiswa gitu ada. Cuman kalau Undip aku nggak tahu. oke oke. Mungkin Oke. kalau mau kayak gitu mungkin lebih sering main sama orang-orang di kebumian, geodesi, geologi. Itu coba ditanyain aja di situ. Mungkin mereka ada referensi teknik kimia juga yang lebih dekat kan. Iya Itu betul. mungkin ditanyain mungkin ada di situ. Terus ini pertanyaan ya, Ini ada. bagaimana orang elektro itu bisa masuk ke dunia pekerjaan oil and gas. Jadi gini aja teman-teman, kalau teman-teman mau masuk ke refining atau downstream atau exploration K3S itu bisa, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman itu persaingannya akan luar biasa tinggi. Persaingan khususnya kalau teman-teman mau masuk di istilahnya kalau istilah teknisnya itu owner company gitu ya. Itu yang dibutuhkan itu spesifikasinya tinggi banget secara soft skill, terus kompetensi dasar, kecerdasan dasar yang itu nggak bisa dibangun dalam waktu singkat gitu. Jadi misalnya teman-teman mau bekerja di Shell, mau kerja di Total, mau kerja di Exxon, mau kerja di Pertamina, itu bisa, cuman kemungkinannya itu kecil gitu. Saya ngomong apa adanya aja kemungkinannya kecil. Rekrutmennya jarang, terus kalaupun ada itu persaingannya sangat ketat. Bahkan zaman sekarang anak ITB masuk Pertamina aja itu sudah bukan suatu hal yang istimewa. Itu suatu hal yang sangat biasa. Malah yang istimewa tuh anak Undip masuk Pertamina itu istimewa. Itu. Jadi emang kemungkinannya itu kecil. Dan kalau teman-teman mau istilahnya masuk perusahaan oil and gas company itu nggak cuma owner company. Ada banyak company yang sifatnya masih oil and gas, tapi mereka tidak punya pabrik dan mereka masih bisa dinyatakan sebagai oil and gas company. Nah, di situ pun kemungkinan masuknya lebih besar gitu. Jadi dan kalau teman-teman ngomong owner company itu gajinya lebih besar daripada service company itu luar biasa salah kalau saya ngomong. Karena
Saya kan sekarang ngerjain, kalau teman-teman panitia itu kan berkali-kali saya ngomong ini jamnya saya agak susah gitu, harus ngikutin Korea, ngikutin Itali dan kawan-kawan. Ya karena sekarang saya lagi ngerjain proyek yang istilahnya dikerjakan sama orang-orang kulit putih lah. Nah, di situ kami juga mempekerjakan project management consultant yang background mereka itu dari engineering company. Jadi engineering company dikontrak sama Pertamina, itu saya ngomong langsung aja ya. Jadi mereka engineering company itu dikontrak namanya Fluor itu. Mereka itu yang paling muda itu angkatan 2003 kalau nggak salah. Masuknya 2003 dia. Itu gajinya 8 juta, Mas. 8 juta per hari, Mas. Uh. Gitu. Jadi kami yang di owner company itu kalah jauh gitu. Kalau ngomong kayak gitu. Itu yang paling muda loh. Yang senior lagi di Worley Parson itu jauh jauh di angka itu, pokoknya jauh di atas itu. Aku nggak mau ngomong lah, itu udah nanti teman-teman makin halu nanti malah, apalagi generasi Z, generasi Alpha itu kalau masalah kayak ginian itu wah 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 wah, nanti jadi nggak Langsung melek, Mas. langsung nggak semangat kerja di tempat lain nanti malah gitu. Jadi intinya poinku itu, kalau teman-teman pengen makmur itu nggak harus kerja di owner company. Masih banyak company engineering, masih banyak EPC, vendor, transporter, itu semua masih bisa dinyatakan sebagai oil and gas company. Bahkan teman saya tuh ada yang pelaut, Mas, di kelas S2 saya itu pelaut, Mas. Jadi background dia itu akademi pelayaran itu loh. Oh iya. Dia tetap akhirnya masuk BP juga. Awalnya dia kerja di perusahaannya transporternya si Tommy Soeharto itu loh. Tapi akhirnya masuk BP juga. Jadi memang kalau teman-teman biasanya itu masuk dululah ke tempat-tempat yang istilahnya nggak terlalu sulit masuknya. Terus nanti pindah-pindah mencolot-mencolot sampai apa yang dituju gitu. Karena teman saya ada sendiri itu bener-bener dia itu pelaut, Mas. Jadi backgroundnya pelaut. Dia kalau dia katanya lama kerja di perusahaan Tommy Soeharto, terus pindah lagi ke perusahaan transporter shipping ya, shipping yang lebih besar lagi sampai akhirnya dia kerja di BP sekarang. Gitu. British Petroleum, yang itu memang secara gengsi kan besar ya kalau BP itu. Ya saya nggak tahu Oke. lah gaji dia yang pasti lebih tinggi dari saya lah. Ya gitu. Mas, ini ada pertanyaan yang relate nih, Mas Bagus, dari statementnya Mas Bagus tadi ya. Hmm. Dari Dava angkatan 19 gitu. Tadi kan disampaikan Mas Bagus tadi kan ya kita cari yang perusahaan yang mungkin mudah bagi kita masuk, baru nanti kita mengajar atau kita daftar lagi ke perusahaan yang diinginkan gitu kan. Nah ini Betul. dari Mas Dava ini 19 ini nyampein, Mas Bagus pernah berpindah-pindah tempat bekerja dan pernah lanjut studi di bidang yang lain dan beragam. Apakah track record itu bisa dikatakan baik untuk menyusun career path atau nanti akan bernilai buruk ketika kita di proses rekrutmen, Mas Bagus? Ya, jadi Mas, kalau saya itu kan masuk langsung di owner company ya. Kalau teman-teman kerja di owner company itu kemampuannya itu sulit Mas jadi spesialis, intinya itu aja deh. Kalau di owner company itu sulit, mau bener-bener spesialis, mau ngerjain listrik doang itu sulitnya luar biasa. Sedangkan kalau teman-teman di service company atau di istilah yang supporting untuk owner gitu, itu mungkin teman-teman bisa spesialis di situ. Dan mungkin apa yang saya lakukan itu akan mengganggu kalau karir path-nya itu nggak seperti saya. Tapi kalau karir path-nya seperti saya, itu membantu gitu Mas. Jadi memang karir path orang itu tidak diciptakan sama dan kebutuhannya tidak sama gitu. Kalau teman-teman istilahnya ya masuk dari engineering company, terus teman-teman tiba-tiba nyilang gitu, itu mending disembunyikan kalau saya ngomong. Tapi kalau di owner company, di mana owner company itu kan politiknya besar gitu, di mana pekerjaannya itu tidak hanya ngurusin dokumen teknis, masih harus gini aja lah. Kita ke samping aja ke BUMN kali Mas. Yang dua slide sebelum ini. Satu lagi. Oke. Jadi saya ini kan sebenarnya di Migas nggak terlalu lama, baru 3 sampai 4 tahun lah. Tapi
saya 8 tahun itu istilahnya termasuk sekarang itu kerja di BUMN, dan istilahnya hampir semua itu di owner gitu ya. Ketika teman-teman kerja di kalau saya pengalamannya kan nggak pernah di BB, nggak pernah di Shell, nggak pernah di Total. Cuman setahu saya mereka juga tidak kalau setahu saya mereka juga kalau mau spesialis banget itu nggak seperti teman-teman yang kerja di EPC atau teman-teman yang kerja di engineering company. Tetap ada perbedaan di situ. Jadi saya ngambil biarpun nggak sama, tapi saya ngambil kalau teman-teman yang kerja di stream saya yang istilahnya punya pabrik, punya fasilitas, punya infrastruktur itu samalah dengan BUMN. Di mana kalau BUMN itu politiknya masih kental dan teman-teman butuh pembeda untuk bisa beda dengan beda dengan teman-teman yang satu lini gitu. Karena jujur aja Mas, kalau udah di sini ya di Pertamina itu kalau ngomong pembedanya itu bukan mana yang lebih pinter gitu. Karena semuanya pinter. Jadi pembedanya adalah apa sih yang bisa dia berikan. Gitu. Karena kalau cuma pinter doang, pinter semua, Mas. Berapa rasio masuk ke sini itu? Rasio masuk ke sini itu kan sangat kecil banget, berapa? Istilahnya tuh Pertamina itu di luar Pertamina ya BUMN secara umum itu kan hampir sama ya sama PNS gitu. Yang mau masuk itu besar sekali, yang keterima 1/100 mungkin atau 1/2, 1/50 gitu ya rasionya. Jadi kalau mau apa yang saya lakukan ini, kalau di kalau di karir pet saya itu membantu karena memberikan suatu pembeda gitu. Tapi kalau teman-teman pada bidang karir yang istilahnya sifatnya spesialis, melakukan seperti yang saya lakukan, mungkin saya nggak akan rekomendasikan. Kalaupun mau melakukan, mungkin disembunyikan gitu, Mas. Karena nanti ketika teman-teman wawancara kerja bidang spesialis, karena saya sendiri wawancara orang gitu loh. Saya sendiri wawancara istilahnya konsultan yang saya pakai. Dan yang saya ngelihat itu track record dia bisa membantu untuk pekerjaan ini atau enggak. Dan hal yang membuat tidak fokus itu bisa membuat orang second guessing gitu Mas. Itu sih. Kalau teman-teman kerja di corporate ya ini membantu gitu. Tapi kalau teman-teman kerja sebagai spesialis profesional ya mungkin malah tidak membantu. Itu tergantung karir path-nya lah. Pasti harus dilihat-lihat dulu ya Mas ya, tidak semua orang bisa menerapkan seperti itu ya Mas, bagus ya. Ya. Oke. Karir path masing-masing. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke sesi 2 ya Mas. Bagus ya. Ini tadi juga udah sedikit masuk ke sesi 2 sih, tapi nggak apa-apa. Ini ada terakhir dari Putu 2018. Mas, gimana sih Mas dulu waktu di kampus? Ada nggak sih bisa diceritakan tentang organisasi apa saja yang Mas Bagus ikuti? Dan mungkin pernah berkompetisi di mana? Serta bagaimana sih Mas pengalaman itu, organisasi itu serta kompetisi itu mengantarkan Mas Bagus dalam melewati rekrutmen perusahaan? Terima Oke. kasih. Ini harusnya dijelasin di awal tadi tapi lupa aku Mas. Jadi memang gini sih. Mana Putu? Apa namanya? Oh, Putu Mas. Martinus ya, Martinus. Ya, Martinus de Marino. Putu atau Putu ya? Panggilannya Putu sih Mas Bagus ya. Mas Putu, pertanyaan ini sesimpel ini sih Mas. Saya pertama kali masuk Elektrodip itu saya itu ngiranya saya akan jadi mahasiswa kupu-kupu. Karena memang dari SMA tuh saya kerjanya pulang sekolah main ke warnet. Istilahnya zaman dulu kan warnet, sekarang nggak ada. Saya nggak nyangka sih memang dulu di Elektrodip itu saya mengalami perubahan karena kondisinya saya dulu tuh nggak pernah organisasi waktu di SMA, tapi di Elektrodip ya alhamdulillah kan saya di himpunan dulu jadi kadep, kepala departemen pendidikan, terus dan begitu selesai dari himpunan pun saya jadi kepala biro BKTI. Sekarang masih ada nggak ya Mas? Masih ada Mas. Biro kajian TI itu BKTI mungkin udah mati kali ya, cuman nggak tahu lah dulu
Dulu saya kepalanya BKTI dan Kadep di himpunan. Kalau kompetisi saya nggak ikut, tapi ngurusin orang yang ikut kompetisi, intinya gitu sih. Kalau kompetisi saya nggak ikut. Cuman intinya dengan membangun leadership di situ itu memang sangat membantu gimana saya bisa istilahnya jualan diri saya ke tempat kerja yang 3 tempat kerja yang masih tergolong BUMN itu. BUMN Group yang pertama, BUMN Group, terus 2 itu BUMN. Itu sangat membantu karena saya bukan tipe orang yang kuliah sambil kerja, jadi saya nggak tahu dunia kerja seperti apa, tapi seenggaknya dengan ikut organisasi, ikut himpunan, saya itu bisa aktualisasi dan menunjukkan, saya bisa mempelajari lah apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk nanti kira-kira bekerja. Jadi dapat gambaran itu dengan organisasi itu. Jadi kalau saya sih gini Mas Mbak semua, kalau teman-teman itu tipe orang yang memang punya kesibukan yang luar biasa di luar kampus dan memang itu adalah kontribusi langsung ke masyarakat, organisasi itu nggak wajib. Tapi kalau teman-teman itu nggak punya kontribusi langsung ke masyarakat dan nggak mau organisasi, menurut saya itu akan susah nanti waktu kuliah. Kecuali teman-teman IP-nya 3,95 atau 3,98 atau 4, itu mungkin masih bisa terbantu dengan itu. Tapi kalau nggak segitunya, IP-nya biasa aja, tapi juga nggak mau berkontribusi pada masyarakat, belum punya kontribusi ke masyarakat dan nggak ikut organisasi, itu menurut saya akan susah. Ini itu aja. Terus saya dulu ingat waktu jadi kepala departemen himpunan di itu tuh ada English Day. Sekarang masih ada nggak, Mas? Mungkin yang lagi di kampus nih Mas yang bisa jawab. Kalau dulu waktu angkatan saya sih Masih, masih Mas. ada ya Mas Bagus ya. Oh English masih ada Day, nih Mas Bagus. English Iya Day masih masih ada ada. nih. Jadi saya masih ingat dulu waktu itu ada senior itu ngomong KWH itu bukan kilowatt hours, tapi kilowatt horse. Kuda itu loh, Mas. Kilowatt horse. Moga-moga sekarang udah nggak kayak gitu ya, Mas. Karena memang apalagi kalau teman-teman masuk ke migas, kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa kerja, Mas. Nggak akan bisa kerja. Karena semua di sini pakainya standarnya aja berbahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa standar, gimana bisa kerja gitu kan. Jadi itu aja sih tambahannya kalau soft skill ya, dibangun dari kontribusi langsung, organisasi, dan khususnya bahasa Inggris. Mungkin itu. Oke, mungkin bisa dipersiapkan juga nih bagi adik-adik kita ya Mas Bagus ya. Bahasa Inggris, pengalaman-pengalaman yang mungkin merasa IPK-nya belum 4 atau seperti apa tadi bisa disiapkan untuk ikut atau join organisasi untuk melatih soft skill-nya lah, entah leadership atau komunikasi atau yang lain gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ini Mas ke materi Mas Bagus selanjutnya Mas, karena masih banyak juga nih yang mungkin pengen Lanjut teman-teman aja, tahu Mas. dari Mas Bagus. Iya. Lanjut aja, oke. Sesi selanjutnya aja lah. Itu materinya dikasih nggak apa-apa sih. Oh boleh ya Mas Bagus ya. Heeh. Oke baik, nanti minta tolong panitia ya buat didistribusikan ke teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, Mas. Ini mungkin biar teman-teman pada semangat kuliah lanjut gitu. Kalau dari sini tuh kira-kira Mas Rama bisa nggak melihat kenapa kita harus kuliah lanjut gitu? Dari grafik ini aja deh. Oke, dilihat di sini ya Mas ya. Kalau saya ngelihatnya ini bentar yang warna merah biru ini universitas. Aku ngelihat dari lulusan universitas dulu sih Mas. Ini ada S1-nya 8,8%, S2-nya 0,5%, S3-nya 0,1%. Kalau aku ngelihat memang dari lulusan S2 ini rasio persentasenya lebih dikit daripada S1 dan S3 ini rasionya lebih dikit daripada S2. Di sini bisa kelihatan mungkin terkait persaingan ya Mas ya. Di sini Betul. persaingan S2 ini akan ketika kita mungkin aku kolaborasikan dengan kerjaan ya atau mungkin itu ya ketika kita mau promosi atau apa kita akan memiliki saingan yang dikit gitu yang mana nanti akan mempermudah kita untuk ibaratnya ya saingan kamu dikit masa ya kita bisalah bersaing gitu dibandingkan kita harus bersaing dengan 8,8%. Nah mungkin itu yang bisa menjadi penyemangat kita ya Mas ya untuk Ya, naik S2 S3 mungkin seperti itu ya Mas bagus ya. ya betul banget Mas Rama. Jadi intinya ini motivasi buat teman-teman yang kan saat ini belum mendapat gambaran ya kira-kira nanti kerja seperti apa. Cuman intinya memang sih kenyataannya kemungkinan menganggurnya S1 itu tuh bahkan lebih besar daripada kemungkinan menganggurnya orang lulusan D3 gitu. Kenyataannya tuh ini data empirisnya seperti ini.
memang teman-teman itu S1-nya bukan S1 biasa, teman-teman S1 lulusan Elektro Undip. Cuman jangan sepede itu gitu. Karena memang kenyataannya kemungkinan terburuk itu masih ada. Dan untuk memperkecil kemungkinan terburuk itu teman-teman itu bisa memitigasi dengan studi lanjut. Sesimpel ini Mas sebenarnya untuk slide ini. Ini salah satu motivasi aja. Semoga sih teman-teman yang hadir di sini semuanya langsung dapat kerja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dapat kerja. Mungkin kalau mau berbisnis silakan berbisnis supaya meningkatkan angka pengusaha yang cuma 4% di Indonesia. Mungkin kita next aja Mas. Terus slide selanjutnya kita udah overrun nih waktunya nih. Jadi ini Mas. Jadi aku mau nambahin aja. Jadi untuk jadi peningkatan studi, peningkatan strata studi itu bukan untuk meningkatkan gaji ya, tapi itu kesempatan untuk mengembangkan karir juga. Karena seperti yang tak sampaikan tadi, teman-teman yang sama pinternya gitu ya, tapi kan dicari pembedanya gitu. Jadi memang pendidikan itu menjadi suatu pembeda. Istilahnya kalau teman-teman punya gelar S1 sama S2 itu kan tetap aja atasan atau pemberi kerja itu kan akan melihat kalau teman-teman state bahwa saya lulusan S2 pasti dia punya ekspektasi lebih gitu seenggaknya dengan ada tambahan S2 biarpun ya harusnya itu kompetensinya meningkat dengan teman-teman menjadi seorang master atau mungkin seorang doktor. Cuman intinya poinnya di sini kesempatannya lebih luas kalau teman-teman mau studi. Terus aku juga ngomong gini Mas, jadi teman-temanku yang tertua atau teman-temanku yang paling bertahan itu tuh rata-rata teman kuliah. Iya kan, jadi teman-teman mungkin sekarang kuliah baru 1 ya. Kalau teman-teman kuliah nanti 2, S2 nanti temennya akan nambah lagi dan teman-teman dari studi itu tuh itu tuh ini Mas, teman-teman yang nggak punya kepentingan selain mau lulus bareng. Bener nggak? Iya, betul. Kalau teman-teman ketemu teman kantor, terus nanti ternyata baik gitu ya, tapi setelah nanti ada persaingan kantor, ketahuan aslinya ada kepentingan lain gitu misalnya. Tapi kalau studi itu kan enggak. Dan bahkan teman-teman kalau studi lanjut itu nanti kebanyakan teman-temannya profesional yang punya ilmu di bidang, yang punya pengalaman di bidang lain dan itu bisa saling membantu gitu, saling nambah ilmu, saling ngelengkapin dan juga ya bisa bantu-bantulah kalau misalnya ada kebutuhan misalnya punya teman di BI gitu. Ya nanti dia bisa bantuin untuk urusan-urusan yang ya sifatnya ada kebutuhan di bidang perbankan gitu. Jadi simpel itu untuk pengembangan. Terus ini tadi keterampilan praktis. Jadi ini yang tak sampaikan tadi. Misalnya teman-teman mau seperti saya gitu, misalnya menjadi seorang project engineer, pengen memahami kontrak dengan lebih baik. Di tempat saya itu kan ada kontrak manajemen atau change management untuk bagian kontrak. Itu isinya engineer, tapi yang sarjana hukum juga ada lumayan, ada 2-3 orang yang sarjana hukum, magister hukum gitu. Jadi memang di situ bisa menambahkan suatu praktek ilmu tertentu dengan teman-teman ambil bidang studi yang lain atau mungkin memperdalam gitu. Itu aja sih, next aja kali Mas. Ada pertanyaan nggak Mas di situ Mas? Kira-kira Ya untuk mungkin emang saya lanjut. ngelihat memang penting banget ya Mas ya, untuk kita menuntut ilmu setinggi mungkin gitu ya. Untuk yang ini sih Mas, kira-kira dari apa namanya, kita ngelihat karir-karir yang seperti ini, kira-kira untuk teman-teman ya, ini kan mungkin kita teman-teman yang ada di sini kan teman-teman yang masih kuliah gitu ya Mas, bagus ya. Artinya mungkin dia juga harus menuntut ilmu dan juga harus itu. Kira-kira nih Mas, dari pengalamannya Mas Bagus sendiri di tempat kerja, kira-kira soft skill apa yang dibutuhkan dan bagaimana sih Mas, untuk teman-teman yang ada di sini itu bisa belajar atau mungkin cara atau mungkin Mas Bagus ada tipsnya untuk bisa mengembangkan soft skill yang nantinya akan bisa ditempatkan di tempat kerja gitu Mas. Ada caranya nggak Mas Bagus? Itu sebenarnya di sesi selanjutnya Mas. Bagaimana? Oh masih sesi selanjutnya ya? Di sesi Nah ini selanjutnya itu aku udah siapin sih Mas. Jadi memang oke. harapanku tuh aku kan sudah istilahnya memberikan motivasi atau inspirasi buat 60.000 orang yang saya nggak kenal gitu Mas. Dan di sini tuh kalau bisa
orang elektro undip itu bisa lebih dari itu. Jadi nanti ada sesi supaya teman-teman itu bisa lebih memiliki arahan sebenarnya skill apa yang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Biarpun ya pengalaman saya juga nggak kayak Mas Satria yang udah mungkin jadi serikat pekerja dan berbagai macam gitu ya. Cuman ini kalau saya dari berbagai macam industri, kalau kebutuhannya itu yang ini yang saya lihat itu nggak berbeda gitu, nggak berubah. Coba nanti next aja Mas, Oke. next slide-nya, next next lagi, satu lagi. Ya, jadi ini kurang lebih ini slide ini sangat sering muncul di motivasi, Mas. Jadi motivasi atau pengembangan lah, bukan motivasi. Misalnya slide karir atau pengembangan diri. Jadi ini tuh sebenarnya 21st century skill yang ditulis sama World Economic Forum. Jadi World Economic Forum itu adalah forum yang isinya orang-orang yang sangat berpengaruh, kayak Jeff Bezos itu masuk, Vladimir Putin juga masuk, terus orang-orang yang hebat itu, misalnya orang-orang yang sangat berpengaruh secara ekonomi itu menulis skill-skill apa yang kira-kira dibutuhkan untuk setiap profesional untuk bisa didapatkan selama pendidikan gitu. Ini yang atas itu dari WEF ya. Nah, terus yang di bawah itu tambahanku. Jadi memang kalau kita ngomong literasi itu hard skill. Harusnya teman-teman bisa dapatkan dengan belajar. Jadi nggak harus praktek, teman-teman bisa belajar sendiri literasi ini sebenarnya. Sesimpel kenapa harus ada literasi dan numerasi? Ya sesimpel teman-teman email atau bikin CV, itu kan literasi ya Mas. Kalau misalnya literasinya nggak bagus kan pasti berantakan, bikin surat lamaran, bikin CV itu pasti berantakan. Terus kenapa sarjana beda dengan yang tidak sarjana ya karena teman-teman sudah ngerjain skripsi, jadi paham secara ilmiah bagaimana suatu argumentasi harus disajikan, harus punya data, harus punya apa. Itulah yang membedakan. Dan ini sih kalau generasi Z, generasi Alpha, literasi digital harusnya nggak ada masalah ya. Biarpun di sini artinya bukan berarti teman-teman itu harus bisa bikin aplikasi, nggak juga. Tapi intinya teman-teman tuh sudah digital native, harusnya nggak ada masalah dengan literasi digital ini, TIK. Mungkin yang jadi masalah itu literasi keuangan mungkin ya. Teman-teman di sini paham kan ya masalah investasi dan kawan-kawan? Kalau dilihat dari itu ya Mas ya, saya pernah baca juga itu untuk generasi milenial ini udah pelan-pelan untuk shifting ke arah investasi sih Mas. Sudah banyak juga yang generasi-generasi sekarang yang sudah cukup melek lah terkait investasi sih Mas. Itu dibuka kemarin waktu ada sharing session terkait investasi sih Mas. Iya udah, kalau Mas Rama orang bank pasti paham lah Mas. Ya kalau harapannya teman-teman ini yang baru Gen Z, Gen Alpha ini juga mawas gitu ya, karena ke depan tuh kan kondisi itu nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh Gemah loh Jindawi, istilahnya segampang orang sarjana itu jadi insinyur apalagi itu pasti makmur. Kalau sekarang enggak gitu. Banyak orang-orang yang gajinya besar tapi kelilit utang. Dulu pernah waktu zaman Covid pertama itu ada orang gajinya 30 juta minta bansos Mas. Buset, Ada loh kayak gitu. 30 pinjol juta Mas. itu tuh beneran ada kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini yang saya yakin secara kemampuan mencari uangnya itu ada, tapi mengelola uangnya nggak ada. Jangan sampai kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekarang materinya udah banyak, gratis, gampang dicari. Teman-teman literasi keuangan ini saya rasa harus didapatkan dan bisa dipelajari gitu. Terus budaya ini, waduh ini kalau Gen Z ini pasti lupa ini sama yang namanya budaya gitu. Gen Z, Gen Alpha ini banyak sekali yang lupa sama budaya. Jadi budaya ini mau nggak mau tuh jangan sampai kita hilangkan gitu. Ya jangan sampai lupa kalau kita ini orang Indonesia gitu ya. Dan kedepannya juga kita akan clash antar budaya. Kayak saya juga ketika harus kerja sama orang India ya juga harus ngomongnya juga maksudnya ketika mereka ngomong sama kita, orang India tuh juga ngomong pakai pak loh ke kita gitu. Karena mereka menghargai budaya kita, nggak mau kita dijangkar gitu. Namanya langsung, padahal udah orang tua kan. Jadi sesimpel itu untuk komunikasi antar budaya itu juga teman-teman juga apalagi sama orang tua
Terus ya memang kita semua dibesarkan pada era yang berbeda, cuman intinya budaya kita itu kan masih sama, kita orang Indonesia. Terus kewarganegaraan. Saya itu S3 itu Mas, cuman disertasinya itu adalah menyamakan regulasi yang sama dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya bisa bikin itu, saya udah jadi dokter. Jadi memang keluarga kayak gini itu tuh kelihatannya simpel gitu ya. Cuman ya harus teman-teman tahu. Kalau saya itu eh, seenggaknya itu teman-teman tahu hak kalian sebagai warga negara itu apa. Hak kalian sebagai warga negara itu apa, seenggaknya tahulah. Sesimpel gini aja lah, kalau teman-teman nanti kerja, itu teman-teman harus tahu hak kalian sebagai pekerja itu apa. Itu tuh penting banget, kalau nggak nanti kalian dibodohin sama pemberi kerja. Itu aja sih kalau dari literasi ini bisa dipelajarin dengan baca. Karena itu tak taruh di paling kiri mudah dipelajarin. Terus kompetensi ini bisa dipelajari dengan baca tapi harus dipraktekkan. Jadi ada critical thinking, problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Ini harus punya dasarnya dan harus juga dipraktekkan. Kalau enggak, gimana taunya? Enggak ada feedback, kok tahu kamu paham? Enggak ada feedback orang lain, kok kamu tahu kamu critical thinker yang baik, komunikator yang baik, kolaborator yang baik. Itu kan nggak mungkin ya kalau nggak ada feedback, nggak ada action, tapi nggak ada masukan dari orang lain. Jadi ini penting sekali. Kompetensi ini kan hitungannya cukup soft dan cukup hard lah. Kalau kompetensi ini cukup soft dan cukup hard. Jadi ini aku rasa yang nulis bukan aku, tapi orang yang lebih kompeten dari aku, dan ini sih tak ngomong ya sangat wajib dipahami untuk poin-poin kompetensi ini. Nanti tak langsung ngajak ke kanan aja. Kualitas karakter. Kalau kualitas karakter ini inisiatif, persisten, adaptif. Ini tuh adaptif, terus curiosity, leadership, dan sosial budaya. Jadi kalau poin ini kalau ini harus dengan full kesadaran gitu. Jadi ada mungkin buku yang bisa mempelajari ini, cuman sulit kalau cuma dengan baca buku. Dan ini memang harus dengan full praktek dan kemauan kalau kualitas karakter ini. Jadi teman-teman kalau sudah nyaman dengan menjadi follower, ya nggak akan bisa jadi leader, nggak akan bisa jadi inisiator. Kalau teman-teman sudah happy dengan menjadi seorang penunda-nunda atau prokrastinator, ya nggak mungkin orang jadi persisten. Kalau teman-teman sudah kasarannya tadi, misalnya teman-teman udah happy saya mau jadi lulusan elektro yang nggak mau belajar yang lain gitu ya, nggak mau adaptasi, ya udah nggak bisa jadi orang yang adaptif. Sedangkan biarpun tadi aku ngomong sepedenya aku ngomong migas akan ada sampai nanti aku pensiun pun, ya aku juga akan nyiapin skill set lain, karena ya aku juga nggak tahu gitu, aku juga tetap butuh makan sampai ke depannya. Sehingga dengan dunia sekarang yang istilahnya tuh VUCA, volatile, uncertain, dengan segala ketidakpastian dunia ini tuh kita juga harus selalu adaptif gitu Mas. Cara-cara yang lama itu segampang gini aja. Kalau teman-teman kan dikasih tahu orang tua kan ngomongnya, ya itu kan zaman papa mama dulu, zaman sekarang kan nggak seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh terjebak dengan apa yang teman-teman tahu sekarang. Karena kalau teman-teman terjebak dengan apa yang teman-teman tahu sekarang dan nggak mau tahu berubah ke depannya, ya nanti sama kayak orang tua atau teman-teman kalian sekarang gitu kan. Ya, jadi teman-teman ya harus tahu lah skill-skill itu memang dibutuhkan. Dan leadership ini, khususnya leadership itu bukan berarti teman-teman tuh jadi orang yang ini ya cari muka terus harus jadi manajer dan kawan, enggak juga sih. Jadi memang leadership, inisiatif ini dibutuhkan di semua ini pekerjaan. Tidak seorang manajer pun butuh inisiatif dan leadership. Ya, dan ini juga nggak mungkin bisa didapatkan kalau teman-teman tuh tidak ada kesadaran, tidak ada kemauan untuk kesini gitu. Jadi ya itulah intinya, semua ini tak sampaikan supaya teman-teman itu punya pembeda dibandingkan dengan orang-orang lain yang ada di setiap angkatan kerja gitu.
Oke. Ada tambahan Mungkin lagi? ini Mas Bagus, ini kan kalau aku memposisikan sebagai mahasiswa teman-teman gitu yang masih kuliah gitu, fokusnya masih di kuliah dan juga tentunya juga pengen mendapatkan dari skill-skill yang dibutuhkan, yang ada kompetensi dan kualitas karakter dan lain-lain. Kira-kira Mas Bagus ada tips nggak sih Mas? Kira-kira bagaimana sih Mas time management yang bagus untuk bisa kita terapin, kita mampu kita mampu belajar terkait kuliah kita mampu semua ilmu-ilmu di sini, atau mungkin Mas Bagus ada tips atau tools yang digunakan gitu Mas untuk bisa time management yang baik gitu Mas Bagus? Oke, jadi ini deh, Mas. Ke slide sebelumnya aja deh. Bukan deh, bawah lagi, bawah lagi berarti. Yang ini. Jadi gini ya, aku sih intinya kalau time management, aku tidak ada tips khusus Mas. Cuman karena kebiasaanku lah yang membuat tiba-tiba time managementku bagus dan aku menjadi individu yang produktif gitu Mas. Sebenarnya Oke. awalnya itu harus tahu tujuannya apa. Jadi kalau teman-teman nggak punya tujuan, ya teman-teman nggak akan bisa gitu mencapai apapun yang teman-teman ingin lakukan gitu. Kalau teman-teman tujuannya adalah menyenangkan orang tua, itu mau gimana juga nggak akan baik gitu. Tujuan apa yang segampang gini aja lah, teman-teman kan pasti selama kuliah itu ada mata kuliah yang disukai dan ada yang enggak gitu. Dan ketika teman-teman masuk mata kuliah yang disukai itu rasanya pengen fokus terus, tapi begitu misalnya dapat mata kuliah masih ada nggak kayak Pak Ngatelan tuh masih ada nggak? Pak Ngatelan ya udah pensiun ya? Ada ya. Pak Ngatelan, Pak Lasno juga udah nggak ada pasti. Iya, Pak Lasno juga udah. Ya yang kayak gitu, saya dosen-dosen yang mungkin materinya bagus tapi tidak menarik untuk dipelajari, jadi teman-teman nggak punya minat di situ, ya pasti akan beda gitu loh hasilnya selama studi gitu. Jadi kalau teman-teman punya tujuan dan punya minat, otomatis teman-teman itu akan berusaha untuk mencapai itu gitu. Apalagi teman-teman punya komitmen, terus teman-teman melakukannya itu dengan rasa senang. Otomatis teman-teman akan mencari gimana caranya untuk bisa melakukan itu. Nah, gini kalau aku ya dengan kondisi yang udah dulu waktu COVID itu kan aku pernah tuh kuliah sampai dalam satu bulan itu 3 kuliah gitu. Itu udah overrun banget sehingga ada tambahan di sini yaitu bikin jadwal gitu. Bikin jadwal dan itu harus konsisten gitu. Jadi memang kuncinya yang tak sampaikan di sini teman-teman harus punya tujuan, terus teman-teman itu nggak terpaksa dan teman-teman juga harus konsisten. Nanti dari situ tuh udah maksudnya kayak sesimpel aku kuliah itu kenapa? Ya karena kalau kuliah ada jadwal dan itu harus dilakukan. Kalau sudah terbuai dengan males-malesan, ya mungkin nggak seperti sekarang posisiku secara akademik gitu ya, secara pencapaian akademik, secara segampang YouTube-ku juga nggak akan bisa seperti sekarang kalau aku nggak konsisten mengerjakan apa yang aku kerjakan sekarang. Gitu sih Mas. Jadi kalau time management jujur aja aku dengan keterbatasan waktu yang ada dan aku punya tujuan untuk bisa menyelesaikan itu, ya aku akan cari caranya gitu. Dan nanti otomatis teman-teman akan lihat ini harusnya nggak usah dilakuin karena aku bisa ngelakuin lebih banyak dengan melakukan ini gitu. Mendapatkan lebih banyak dengan melakukan ini. Jadi ini nggak usah dilakuin. Misalnya ya kayak gitulah. Misalnya baca buku 30 menit itu mendapatkan apa, terus nonton series 45 menit itu mendapatkan apa, teman-teman akan mikir sendiri, oh iya juga ya ngapain aku nonton series sampai berjam-jam, cukup aja sejam terus nanti dibagi sama yang apa gitu. Intinya tujuanku harus tercapai. Gitu sih, Oke. Rama. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nih ke Mas Bagus. Bisa resen atau mungkin melalui chat ya teman-teman ya.
Oke, mungkin sambil nunggu juga ya teman-teman nyiapin pertanyaannya Mas Bagus. Mas Mm-mm. Bagus, ini kan tadi kan Mas Bagus menyampaikan bahwa daily rutinnya kerja, kuliah, mungkin bikin channel YouTube, kerja, kuliah, bikin channel YouTube. Nah, Mas, ketika kita melakukan seperti itu, Mas Bagus, Mas Bagus pernah nggak sih Mas merasa bosan dengan rutinitasnya gitu, Mas? Dan gimana tuh cara Mas Bagus ketika memang bosan atau beneran Mas Bagus happy, fun aja menjalani rutinitas itu? Atau memang ada Mas Bagus merasa bosan dan gimana sih Mas cara Mas Bagus mengatasi kebosanan seperti itu, Mas? Ya, jadi ini Mas, aku kan juga belajar psikologi gitu. Dimana kalau orang itu tuh pasti punya threshold atau batasan masing-masing gitu ya. Dan jujur aja, aku ini kan bukan tipe orang yang feeling gitu ya. Jadi memang aku tipe orang yang lebih berpikir gitu. Cuman memang salahku sendiri sih dengan rutinitas yang tak buat sendiri gitu ya. Itu kan tetap lama-lama aku juga akan burn out. Tapi intinya sih set your own pace gitu Mas. Ketika memang sudah tidak bisa dilakukan, ya memang itu harus dikurangin gitu. Kayak sekarang ini aku kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam paling cepat. Besok itu sampai jam 11 malam ngikutin jadwalnya sih Itali gitu. Ya udah pasti harus ada yang dibuang kan Mas rutinitasnya Iya, gitu. Jadi kayak sekarang YouTube aku nggak aktif. Selama beberapa bulan ini aku nggak aktif. Tetap harus realistis dengan kondisi yang ada. Jadi intinya realistis tapi bukan males gitu ya. Karena yang namanya manusia itu kan pasti juga pengen males, pengen cuma tiduran aja, jalan-jalan, nongkrong, pasti kayak gitu ada. Cuman sekali lagi sih, kalau prinsipku itu umur manusia itu kan ada batasnya. Dan kita dengan setiap tahun umur kita berkurang, itu apa sih yang kita dapatkan? Gitu Mas. Jadi kalau cuma nambah umur tambah bodoh, cuma nambah umur tapi nggak nambah pinter, kenyataannya manusia itu dengan bertambahnya umur itu semakin bodoh gitu Mas. Secara ilmu psikologi itu seperti itu. Jadi memang kalau dari norma IQ itu kalau kecerdasan kita tidak menurun tapi umur kita nambah, IQ kita nambah Mas. Jadi gitu. Jadi intinya sih kalau aku sih sebisa mungkin dengan umur kita bertambah itu ada sesuatu yang ditambah gitu sih. oke. Oke, memang ya itu ya Mas ya, realistis ya Mas ya. Memang kalau semisal adalah kegiatan yang harus dikorbankan dan kita harus prioritas ya, seperti itu ya Mas Bagus ya. Iya, iya. Yang mana yang memang kita harus kepilih, memang itu yang urgensi kita ada di sana gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini kita diskusinya mungkin kita tersisa waktu 10 menit Mas Bagus. Jadi silakan teman-teman yang mau menanyakan ke Mas Bagus seputar ya materi yang disampaikan Mas Bagus. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku mungkin gini Mas, aku dulu gini sih, mungkin aku sentil juga nih, mungkin teman-teman juga penasaran tapi masih malu ya, biasa elektronik malu-malu Mas. Biasalah pertanyaan-pertanyaan kalau kita kerja, kalau kita masih kuliah, Mas gimana sih Mas rekrutmen dari oil and gas, tentunya Pertamina, gimana sih Mas? Mau tahu dong Mas Bagus, tips-tipsnya gimana dong? Nah, mungkin bisa di-sharing di situ Mas Bagus. Sampai saat ini juga banyak sekali pasti yang penasaran ya. Ya, intinya gini Mas, kalau oil and gas company sama maksudnya yang punya facility sama yang tidak punya facility gitu. Maksudnya yang memberikan jasa service company itu tuh beda. Kalau teman-teman kerja di company owner itu yang akan banyak dites selain badak ya, kalau badak itu dites sih. Yang owner kamu tuh biasanya yang dites itu kecerdasan dasar, skolastik Mas. Jadi kayak macam-macam tes IQ gitu loh. Oke. Jadi yang dibutuhkan di company owner itu biasanya orang-orang yang sorry. Biasanya dibutuhkan itu orang-orang yang pinter, mau belajar, mau berubah karena teman-teman tuh kalau udah jadi karyawan tetap, itu kan perusahaan tuh susah mecat teman-teman, ya kan? Iya, betul. Sehingga ketika posisi dia tidak dibutuhkan, itu kan nggak dipecat, dipindah ke tempat lain. Itu jadi pengalamanku kerja di BUMN itu pun dulu sampai ke HR
itu karena bisnis unitnya hilang, Mas. Itu bisnis unitnya hilang, akhirnya aku pindah ke HR. Dan di HR ya alhamdulillah karirnya oke, biarpun akhirnya aku capek karena nggak terlalu, maksudnya secara moral itu kerja di HR itu rada berat gitu ya. Akhirnya aku pindah ke Pertamina. Tapi intinya sih yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang kemampuan belajarnya tinggi. Istilahnya kan dalam komponen tes inteligensi umum itu ada banyak ya. Intinya kemampuan belajar itu juga. Tapi intinya yang kalau di company owner company itu inteligensi itu dibutuhkan. Sedangkan nanti kalau teman-teman di service company atau misalnya di EPC atau di engineering company atau di vendor itu mungkin teman-teman akan lebih banyak dites kemampuan teknis gitu. Jadi itulah kenapa orang-orang di engineering company, EPC company itu mereka suka lompat-lompat gitu karena mereka punya skill di sini terus diujikan di tempat lain, skill teknisnya itu cocok. Nanti disitulah mereka lompat perusahaan terus naik gaji. Tapi kalau di teman-teman owner company itu yang ditanyakan itu lebih ke pengalaman, terus kira-kira problem solvingnya itu gimana, bisa membantu pekerjaan di sini apa enggak gitu. Gitu. Tapi kalau teman-teman di service company itu mungkin akan dites kayak kira-kira apa sih kalau ngerjain ini, kira-kira dokumennya apa yang dibutuhin, teknikalnya apa aja, misalnya hitungan mungkin bahkan sampai dites sampai ke etapnya juga harus kayak gimana kemampuannya, mungkin studi ini dikasih studi case seperti ini, terus hitungan-hitungannya seperti apa, mungkin sampai segitunya kalau di service company. Oke, 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 oke. Gitu. Oke, Mas. Bagus. Ya, menarik sekali ya materi dan pemaparan dari Mas Bagus ya terkait ini. Jujur, saya sendiri cukup speechless ya Mas yang ngelihat memang kita memang kalau bisa merasa seperti gelas yang terbuka dan selalu kosong ya Mas ya. Ya, Rasa betul. ingin tahu tinggi, kita harus haus akan belajar, haus akan ilmu. Gimana pun kita harus mencari ilmu setinggi mungkin ya. Seperti yang mungkin kita bisa lihat pemateri kita Mas Bagus bisa sampai sekarang pun juga beliau masih mencari ilmu gitu, masih menjenjang di karir di pendidikan dokter gitu kan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau penasaran apa nih? Ini ada satu nih dari Zulfa. Mas, pengen tahu nih Mas, dunia kerja di perusahaan itu kan pasti ada batas aktifnya ya Mas sebelum pensiun. Nah, mungkin dari mungkin dari Mas sendiri dari sisi psikologi juga, mungkin ada rencana atau langkah apa yang seharusnya dilakukan di masa pensiun gitu Mas? Terima kasih dari Zulfa Mas. Iya, gini Mas, tambahan lagi. Jadi teman-teman yang ada di bidang spesialis atau orang yang punya istilahnya suatu keahlian khusus yang tidak mudah digantikan, itu pensiunnya lebih lama. Karena biasanya udah pensiun pun disuruh kerja lagi. Tak tambahin lagi informasi seperti itu. Kalau di tempatku itu ada yang sampai umur 70 tahun masih kerja. Gitu. Namanya Pak Prapto, sama beliau tuh sehat dan luar biasa, itu orang listrik. 70 tahun masih kerja dan memang ya emang keahlian beliau itu nggak bisa digantikan. Kalau teman-teman bisa dapat kerjaan bisa dapat industri seperti aku ya alhamdulillah. Cuman kemungkinan tidak banyak dari teman-teman yang bisa seperti itu sehingga lebih banyak industri itu tidak menghargai spesialisasi gitu ya. Jadi setahuku yang sangat menghargai spesialisasi itu migas, ya pokoknya yang terkait energi lah. Kalau kemarin aku di infrastruktur itu nggak terlalu sih dibutuhkan gitu untuk spesialisasi. Teman-teman kontraktor itu biasanya kalau udah tua dikit juga jarang ya kayak gitu. Kecuali biasanya sih teman-teman kalau udah mau pensiun di tempatku itu ada 3 sih jalurnya biasanya. Yang pertama itu membuat suatu bisnis yang terkait dengan apa yang menjadi keahlian mereka waktu bekerja. Misalnya ada di tempatku ada VP contracting gitu. Dia akhirnya setelah mau lulus itu bikin semacam konsultan. Jadi dia masih bekerja terkait dengan pekerjaan dia. Terus yang kedua
itu dia bikin usaha sendiri, usaha yang memang tidak terkait sama apa yang dia kerjakan selama ini. Misalnya ada yang bikin perusahaan laundry untuk Pertamina gitu, tapi biasanya dia masih terkait lah dengan link-linknya selama bekerja, dipakai linknya selama bekerja itu nggak melanggar kode etik, nggak melanggar apa istilahnya fakta integritas, nggak melanggar, intinya karena dia sudah tidak bekerja tapi dia menggunakan relasi dia selama bekerja, tapi bisnisnya nggak terkait dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Terus yang ketiga itu ya melakukan hal lain yang sudah dipersiapkan tapi tidak terkait sama sekali dengan pekerjaan. Misalnya bikin bisnis kos-kosan atau punya investasi lain, atau bahkan ada juga yang jadi bupati di tempatku Mas setelah lulus. Nyalon jadi bupati, karena ada yang DPR juga ada. Jadi memang intinya sih selama bekerja itu disiapkan. Selama bekerja itu disiapkan kalau mau pensiun, mau disiapkan dananya, disiapkan kompetensinya, disiapkan relasinya gitu. Karena ya aku yakin kalau teman-teman dari background teknik itu umur 55, 58 itu otaknya pasti masih panas, masih belum bisa pensiun sebenarnya. Gitu. Masih bisa terus ya Mas ya, masih bisa diajak terus. mikir terus ya Mas ya. Cuman intinya itu tadi Mas, kenapa aku selalu belajar itu karena memang secara umum kita kena degradasi pasti. Otak kita itu akan turun dari tahun ke tahun, makanya aku selalu di back ke situ Mas. Ada slide 2 slide sebelum ini. Iya, jadi manfaat secara biologis sih memang sel otak kita itu kalau dipakai belajar terus, melakukan hal yang sulit, itu kita nggak gampang pikun gitu. Jadi biasanya di tempatku orang yang jadi manajer itu 58, 55, 58 itu udah gimana ya? Nun sewu lah, maksudnya diajak ngomong itu udah nggak bener-bener nyambung gitu Mas kalau manajer. Tapi kalau spesialis yang ngurusin engineering dokumen itu bahkan 70 tahun tuh masih castus-castus gitu Mas. Jadi nun sewu, saya bukan mendiskreditkan seorang profesi manajer, tapi profesi yang lebih pakai otak kiri itu katakanlah engineer atau dokter itu biasanya orangnya lebih tahan lama lah otaknya itu untuk ini apa ya. Makanya kalau teman-teman tidak ada di posisi itu, ya yang dilakukan adalah melakukan hal lain yang sulit, yang kayak lakuin ini, misalnya kuliah gitu kan sulit ya. Jadi otaknya masih jalan terus, nggak turun. Gitu deh. Oke. Tak tambahin dikit Mas, satu lagi tolong di next. Boleh Mas. Ini kan, ini Mas. Jadi selama saya bekerja di beberapa posisi, selama saya bekerja di beberapa industri itu ada skill lain yang menurutku itu penting banget buat kalian semua. Itu harus teman-teman tahu. Itu adalah pitching atau presentasi. Mau jadi engineer, mau jadi manager, kerjaannya itu nggak jauh dari presentasi. Terus data analitik, ini nggak harus Python, nggak harus apa. Intinya sesimpel teman-teman bisa menyajikan dan mencari data untuk mempropos suatu argumen. Itu penting sekali menurutku dan sepertinya teruji juga sih ini. Terus memahami kontrak ini kalau teman-teman yang kerja di engineering itu 100% penting banget. Kalau nggak kerja di engineering seenggaknya tahu kontrak bisnis, kerjasama dan kawan-kawan, dan seenggaknya tahu kontrak teman-teman kerja, employment. Jadi kontrak kerja teman-teman itu apa? Itu menurutku penting banget. Terus selanjutnya ada project management. Project management ini dari penganggaran sampai task management itu menurutku sangat penting banget untuk teman-teman pahami, karena di kantorku atau di kantor sebelumnya, di kantor sekarang itu biasanya direksi itu punya background di bidang investasi atau di bidang project.
Dan itu semua itu sangat terkait dengan project management. Karena membuat orang bekerjanya lebih terukur, lebih punya aturan, dan menghargai waktu. Kalau paham project management. Dan ini sulit untuk dipelajari secara benar-benar dipelajari gitu. Kalau cuma baca aja gampang. Terus yang paling sulit adalah negosiasi. Dan ini kalau teman-teman bisa negosiasi, bisa influence dengan baik, harusnya nggak ada masalah sih Mas. Kayak cari uang itu akan sangat mudah. Teman-teman di bidang pengusaha itu dengan negosiasi dan influence yang baik itu pitching itu dapat dana dari investor itu akan lebih mudah. Tapi ini memang yang paling sulit dipelajari gitu ya. Negosiasi pun kalau teman-teman di bidang profesional ini kelihatan nanti waktu wawancara kerja, mau naik kerja juga asesmen itu juga negosiasi itu perlu gitu. Mungkin itu aja kan ada 11.05 Mas Rama. Oke. Lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bagus atas presentasi dan pemaparannya nih. Mungkin kalau semisal ada teman-teman kalau semisal teman-teman masih ada pertanyaan, nanti boleh menghubungi Mas Bagus ya, Mas ya. Boleh ya, Mas ya? Ya, boleh Mas. Boleh. Atau mungkin nanti bisa teman-teman panitia boleh collect dulu pertanyaannya, nanti bisa disampaikan ke Mas Bagus untuk nanti bisa dibantu jawab oleh Mas Bagus. Oke, mungkin itu ya teman-teman sekalian pemaparan dari Mas Bagus. Mungkin kalau kita offline mungkin kita bisa beri tepuk tangan ya. Kita beri tepuk tangan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari Mas Bagus, dari saya juga sebagai moderator. Cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rama Bagaskara dan Mas Bagus Satrio Utomo yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya ada penyerahan kenang-kenangan kepada Mas Bagus Satrio sebagai pembicara yang akan diberikan oleh Mas Hema. Mungkin kepada operator dan Mas Hema dipersilahkan. Dan untuk si dokumentasi bisa langsung mendokumentasikan. Ya, ini sebenarnya untuk pembicara ini sebenarnya dari Mas Satria yang akan memberikan, tapi beliau tidak bisa hadir sampai akhir. Jadi saya mewakili Mas Satria. Ini nitip pesan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bagus Satrio sudah mau menjadi pembicara meramaikan mentoring elektro melalui talkshow 2.0 ini. Ya, semoga harapannya tadi ya, insight-insight yang sangat banyak tadi, baik itu dari bagaimana berkarir di oil and gas, baik itu secara self improvementnya sendiri, tadi sangat banyak sekali bagaimana Mas Bagus ini mempersiapkan karirnya sampai menjadikan mindsetnya itu tadi yang tadi di presentasinya itu bisa disampaikan ke teman-teman. Menurut kami itu sangat bermanfaat dan semoga bisa didapatkan manfaatnya kepada semua peserta yang hadir. Ya, ini sedikit kenang-kenangan walaupun tidak seberapa dari kami, Mas Bagus Satrio, dari kami panitia dan juga steering committee kepada pembicara. Untuk secara online dulu, nanti secara offline akan diberikan juga ada kenang-kenangan berupa merchandise dan juga sertifikat ini. Terima kasih sekali lagi Mas Bagus Satrio. Ya, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan kepada Mas Rama Bagaskara sebagai moderator yang akan diberikan oleh tim mentoring elektro, yaitu Mas Hema, kepada operator dan juga Mas Hema dipersilakan. Untuk dokumentasinya juga dipersiapkan ya. Oke. Ya, terima kasih nih dari saya sendiri mewakili teman-teman panitia kepada Mas Rama Bagaskara di kesibukannya bisa menyempatkan untuk bergabung pada event hari ini. Ya, dari tadi sudah bisa memandu acara dengan baik, bisa dilihat sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian tadi menggali lebih dalam lagi materi yang disampaikan Mas Bagus Satrio. Ya, dari kami ini sedikit kenang-kenangan, sama seperti Mas Bagus tadi, ini secara online dulu, nanti secara offline-nya akan diberikan langsung ke Mas Rama. Jadi terima kasih dari kami, mewakili panitia dan tim mentoring sudah bergabung dan juga meramaikan acara untuk Mas Rama Bagaskara. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali buat panitia ya, buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Masuki ke acara selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipandu oleh MC.
Dan diharapkan untuk para peserta bisa menyalakan kamera untuk sesi foto bersama ya. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyalakan kameranya. Baiklah, karena rangkaian acara pada siang hari ini sudah selesai dan kita awali dengan doa, maka kita akhiri pun dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Semoga semua kegiatan pada acara talk show 2.0 Mentoring Electro Batch 2 dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami selaku MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Rama, Mas Hema, teman-teman kasih. panitia semua, teman Terus. Elektro Undip. Terima kasih Mas Bagus.